Di puncak Gunung Qingmun, sebuah kapal emas tampak sedang membelah kayu. Dikelilingi oleh tumpukan kayu yang sangat besar, pria itu bergumam bahwa dia telah menebang cukup banyak hari ini. Dia melirik ke samping dan jendela sistemnya muncul, menyatakan bahwa dia telah memotong 3,65 juta potong kayu. Dia terkesan dengan jumlah itu namun tampak tidak terlalu peduli. Jelas sekali, dia adalah seorang transmigrator dari bumi. Dia menjadi terkenal saat masih muda karena sebuah ajang pencarian bakat. Namun, karena dia menolak untuk mematuhi aturan agensi, dia ditelantarkan dan jatuh ke dalam depresi. Setelah itu, dia berinkarnasi sebagai seorang guru segel rune. Dia tahu dirinya bertransmigrasi dan berharap menerima sistem untuk menjalani kehidupan yang mewah. Namun, apa yang dia terima hanyalah sistem pemotong kayu yang hanya menyuruhnya menebang kayu. Dia, pada dasarnya adalah dewa pemotong kayu, tetapi dalam hal kekuatan tempur, dia tampaknya tidak terlalu kuat. Seseorang terbang mendekat sambil memanggil sang guru besar. Orang tersebut mendarat di atas tumpukan kayu hingga menghancurkannya, lalu mengabari bahwa sang bos telah memanggilnya karena ujian istana telah dimulai. Bai mengiyakan, dan orang itu melompat pergi sambil menghancurkan kayunya lagi, berkata dia akan menunggu di sana. Pria malang itu tahu, ini adalah ujian untuk menerima murid. Namun, dengan potensinya yang sekarang, tidak akan ada orang yang mau menjadi muridnya. Karena merasa lapar, dia memeriksa terlebih dahulu apakah makhluk dari jurang sudah cukup gemuk untuk dimakan. Sementara itu, di Istana Prasasti, sebuah antrean mulai terbentuk. Beberapa orang memuji pria berjubah ungu karena dia telah menerima lebih dari 500 murid tahun ini. Di sisi lain, Profesor Segel Rune bahkan belum juga muncul. Itu adalah posisi yang penting sehingga orang-orang merasa marah, terutama karena dia belum menerima satupun murid dalam 10 tahun terakhir. Pria itu menoleh ke arah direktur dan berkata ingin menghapus posisi milik Bai Lucian karena dia tidak kunjung mendapatkan murid. Namun, si pria tua mengingatkannya agar tidak lupa bahwa pemuda itu kehilangan semua kekuatannya saat melindungi akademi. Nama sang direktur adalah Lei Guanqi. Mereka terdiam sejenak, tetapi pelatih ilmu pedang berkata mereka tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan pria itu. Namun dia tidak lagi diperlukan sebagai seorang profesor. Yang lain menyarankan untuk mencabut gelarnya sebagai profesor dan membiarkannya tinggal di Gunung Qingmun. Orang-orang tampaknya menyukai ide itu dan menganggapnya rencana yang hebat. Lalu seseorang berkata bahwa semua orang terlalu banyak mengkhawatirkannya. Ternyata itu adalah Bai Lucian sendiri yang berkata bahwa dia merasa tersentuh oleh begitu banyak kasih sayang. Hemi mendekat dan berkata bahwa Bai terlalu menyakiti diri sendiri hanya untuk berburu ular kecil seperti itu. Bai menjelaskan bahwa makhluk ini memiliki kekuatan tertentu dan hampir membunuhnya. Orang-orang tertawa dan menganggapnya sedang bercanda, mengira ular biasa tidak mungkin memiliki kekuatan apapun. Namun, seorang gadis tampak cemas akan sesuatu. Dari tongkat yang dipegang oleh Bai Lucian, sebuah aura merah mulai memancar keluar. Heming berkata Bai terluka parah dan bertanya apakah dia menginginkan pil penyembuh itu, sambil menunjuk ke arah antrean murid dan berkata jika Bai menerima satu murid, dia akan memberikannya. Namun Heming mendekat dan mengancam jika Bai tidak menerima satupun murid, dia harus melepaskan jabatannya. Pria kita mengabaikannya, berkata dia tidak peduli dengan permainan ini dan kemungkinan besar dia memang tidak akan menerima siapapun. Namun, pria itu berkata dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia kembali menoleh ke direktur dan meminta untuk menghapus posisi pria itu karena dia lemah dan tidak peduli pada murid. Sambil menunjuk ke arah Bai, dia berkata pria itu harus kehilangan posisinya. Meskipun direktur tampak ragu, yang lain setuju bahwa dia tidak lagi layak memegang jabatan itu. Dia kemudian bertanya kepada sang protagonis apa pendapatnya mengenai hal tersebut. Dia menjawab bahwa itu bukan ide yang buruk. Setidaknya dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Yang dia inginkan hanyalah tetap tinggal di Gunung Qingmun. Tetapi orang-orang itu, jelas sekali setelah dia kehilangan posisinya, akan mencoba merebut gunung itu darinya. Direktur kemudian mengumumkan bahwa karena Bai Lucian tidak menerima murid dalam 10 tahun terakhir dan karena dia sangat lemah, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi profesor. Tiba-tiba, seseorang berteriak menyuruh menunggu. Semua orang menoleh untuk melihat siapa itu. Dengan penuh tekad, gadis itu berkata bahwa dia bersedia belajar dan mendalami segel rune bersama Profesor Bai. Semua orang di tempat itu mulai berteriak bahwa itu adalah sebuah kesia-siaan. Mereka memberitahu gadis itu bahwa dia bahkan tidak mengerti apa yang dia katakan. Bai Lucian hanyalah sampah yang tidak punya kemampuan mengajar sama sekali. Pria dari Departemen Pedang memberikan tawaran dan berkata jika gadis itu bergabung dengan mereka, dia akan memberinya posisi tertinggi yang bisa didapatkan. Bai telah turun gunung, tetapi di bawah sini, dia malah menemukan beberapa masalah lagi. Gadis itu meraih lengannya dan memohon agar dia mengajarinya. Namun Bai berkata ini terlalu mendadak dan menolaknya. Sementara pria pedang itu marah karena ditolak, mereka berdua terus berdebat. Pria pedang itu mulai berpikir bahwa mereka berdua bekerja sama dan ini hanyalah rencana untuk membuatnya meningkatkan tawaran kepada gadis itu. Dia menunjuk ke arah keduanya dan berkata rencana mereka sangat licik dan dia tidak sebodoh itu. Dia memberitahu direktur bahwa dia lebih suka Bai Lucian tetap bersama gadis itu. Gadis itu memegangnya dengan enggan, namun pria malang itu sedang tidak dalam suasana hati yang baik untuk ini. Dia bertanya kepada gadis itu mengapa dia ingin menjadikannya guru. Padahal dia sangat lemah. Teman-teman, si cantik di layar ini sebenarnya adalah kehidupan lainnya karena dia adalah reinkarnasi makhluk abadi. Di akhir kehidupan masa lalunya, dia memilih untuk bereinkarnasi karena tidak mencapai kekuatan yang diinginkannya. Dia tahu bahwa dengan kecantikan dan bakatnya, dia akan menerima setidaknya 80%
dosen sumber daya Departemen Pedang. Dia hanya tidak menyangka di saat terakhir akan menemukan seorang master sejati. Dia berkata bahwa dengan mata abadi miliknya, dia yakin ular itu sebenarnya hampir berubah menjadi naga. Bahkan pada puncak kekuatan di kehidupan masa lalunya, dia tidak yakin bisa menang melawan makhluk seperti itu. Jadi bagaimana bisa pria tanpa kekuatan ini bisa menang? Pria tua itu kemudian memanggil dan berkata akan membuat pengumuman resmi. Sebelum Bai Lucian sempat berkata apa-apa, murid tersebut sudah secara resmi dipindahkan kepadanya. Pria tua itu berkata dia telah banyak membantunya, namun Bai merasa marah. Dia tidak ingin memiliki seorang junior. Dengan itu, pertemuan berakhir. Heming memuji sang protagonis dan berkata dia yakin gadis itu akan berprestasi dalam ujian akademi 3 bulan lagi. Dia pergi sambil tertawa seperti orang bodoh, dan Bai berpikir pria itu pasti sedang sakit kepala. Bai menanyakan namanya dan dia menjawab Su Liu. Pria malang itu berpikir andai saja dia tahu akan mendapatkan seorang murid, dia tidak akan datang ke sini hari ini. Dan setelah itu, mereka pergi dengan Bai yang berpikir bahwa dia tidak punya banyak tugas selain memberikan beberapa tips, karena pada akhirnya semua tergantung pada bakat gadis itu sendiri. Kembali di Gunung Qingmun, Su Liu mengamati tumpukan kayu dan heran mengapa Bai membiarkan orang mengejeknya padahal dia tampak kuat. Bai lalu memanggilnya dan berkata ada beberapa hal yang perlu dia perjelas. Pertama, di Departemen Sigil Rune, tidak ada jadwal pelajaran tetap karena semuanya tergantung pada tekad pribadi. Kedua, dia tidak ingin tahu kemana gadis itu pergi atau apa yang sedang dia lakukan. Ketiga, seperti yang bisa dilihat, dia tidak punya banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatan gadis itu. Namun dia tidak perlu khawatir karena sebagai muridnya, Bai tidak akan membiarkan dia kelaparan. Dan keempat, dia belum tahu apa poin keempatnya. Namun, apakah dia punya pertanyaan? Su Liu menjawab tidak ada. Bai melemparkan 2 buah buku dan menyuruhnya memperhatikan dengan seksama. Yang pertama adalah buku teks tentang Sigil Rune yang cukup sulit. Yang kedua adalah buku latihan untuk praktiknya, tetapi dia harus melakukannya dengan santai dan jangan mencoba maju terlalu cepat. Dia tidak boleh malas karena sesekali Bai akan memeriksa kemajuannya. Dia berterima kasih sambil berkata akan mengingat semua pesan itu. Bai menunjuk ke samping dan berkata dia boleh memilih kamar manapun yang dia inginkan. Melihat rumah yang bobrok itu, Su Liu mulai bertanya-tanya apakah dia telah membuat pilihan yang benar. Bai pergi untuk memasak ular itu, sementara Su Liu berpikir dia harus bertahan demi menjadi lebih kuat. Tangan pemuda itu bagaikan pisau. Dia membelah ular itu menjadi 2 dan menaruhnya di tusukan panggangan. Dia menyalakan api dengan jarinya dan mulai membakar daging tersebut. Dari dalam salah satu rumah, Su Liu mencium aroma yang sangat lezat. Dia membuka jendela dan melihat gurunya sedang menggoreng seluruh bagian naga. Jenis daging yang biasanya harus diberikan kepada para patriark. Tapi di sana dia, si nakal itu, hanya menggoreng dan memakannya begitu saja. Bahkan tidak dibalut tepung. Apakah Anda sudah meneteskan air liur? Meskipun dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, dia belum pernah memakan daging naga. Jadi dia memanggil gurunya dan berkata bahwa dia mulai merasa sedikit lapar. Bisakah dia meminta sedikit daging? Tidak, jelas sekali Bai menolaknya. Gadis malang itu merasa sangat malu. Dia tidak pernah membayangkan akan menderita penghinaan seperti itu hanya demi makanan. Dia memasang wajah menangis namun berkata itu tidak akan berguna. Dengan itu, dia berbalik sambil bergumam bahwa masternya sangat pelit. Namun Bai menyuruhnya menunggu. Dia berbalik dan bertanya apakah dia boleh makan sedikit sekarang. Bai mengambil ranting kecil dan mencubit sepotong daging yang sangat kecil untuknya. Itu bahkan bukan untuk dimakan, hanya untuk dijilat. Su Liu mendekat dengan sedikit marah namun penasaran untuk mencobanya. Bai berkata dia tidak suka disebut pelit dan saat Su Liu mencicipinya, dia mengerti alasannya. Dia meringis namun kemudian terkejut. Jumlah energi dalam sepotong daging naga itu terlalu besar baginya. Dia menyadari seketika bahwa dia tidak akan sanggup menahannya. Jika dia benar-benar memakan potongan yang lebih besar, itu akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Dia kemudian berterima kasih kepada sang master atas kemurahan hatinya. Bai menasihati bahwa satu jilatan kecil sehari sudah lebih dari cukup dan Su Liu berkata dia akan mengingat hal itu. Dengan itu, malam pun tiba di pintu masuk gunung. Beberapa orang bersiap untuk menyerbu masuk. Orang-orang itu datang untuk mencuri kuda milik Master Bai. Mereka melompati tembok dan salah satu dari mereka bertanya apakah mereka berdua saja sudah cukup. Pria itu menunjukkan sebuah botol kecil. Berkata itu adalah racun yang bisa membuatmu mabuk selama 1000 tahun. Lalu dia menyuruh mereka untuk diam. Bai lewat sambil membawa jerami. Dia melemparkannya agar dimakan oleh si kuda sambil memikirkan betapa kecilnya kuda itu saat pertama kali ditemukan. Kuda itu mendekat dengan manja dan menggosokkan kepalanya ke arah Bai sementara dia mengucapkan selamat malam. Dia kemudian pergi dan mematikan lilin. Namun orang-orang itu merasa yakin mereka akan berhasil. Di depan kuda itu, mereka berkata bahwa kuda ini seharusnya milik Departemen Binatang. Beberapa menit sebelumnya, Su Liu sedang mempelajari buku-buku yang diberikan gurunya. Tiba-tiba, dia menutup buku itu dan heran siapa yang cukup berani datang ke sana di tengah malam. Dia keluar dari kamarnya sambil bergumam akan memberi mereka pelajaran. Pria itu sedang menuangkan racun ke dalam air minum si kuda, berencana untuk membuatnya mabuk agar mudah dibawa pergi. Saat itulah Su Liu muncul dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sana. Orang-orang itu mengenalinya sebagai gadis gila yang meninggalkan Departemen Pedang demi tinggal bersama Bai Lucian. Mereka kemudian berkata itu tidak ada hubungannya dengan dia dan menyuruhnya kembali tidur. Namun, dia memperingatkan mereka untuk melupakan niat mencuri apapun dari sang master selama dia ada di sana. Pria itu memutuskan untuk menghadapinya dengan cara kasar dan bergerak maju ke arahnya. Si nakal itu datang dengan lidah menjulur, berkata jangan salahkan dia atas hal ini. Namun Su Liu hanya berdiri dia mengamati. Begitu pria itu mencoba menangkapnya, dia menghindar.
Dia menjulurkan kakinya dan menghantam dagu pria itu dengan kekuatan yang membuatnya langsung pingsan. Pria malang itu terhempas ke tanah. Temannya membantu sambil bertanya apakah dia baik-baik saja. Pria itu meludah darah sambil berkata gadis itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia memanggil aura bola naga dan menyuruh temannya membantu karena mereka akan menghabisinya sekarang. Dia bergerak ke arahnya dengan tangan yang berapi-api. Namun sekarang Su Liu juga maju menyerang. Si sampah itu menyerang dengan teknik api, namun Su Liu membalas dengan tendangan yang tepat mengenai tulang rusuknya. Dia berguling seperti sampah dan berakhir dengan mengumpat. Su Liu terus menyerang dengan kekuatan nyata yang sangat berbahaya. Pria itu mulai mencabut pedangnya, berkata dia akan menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Bai Lucian sedang tidur dengan tenang. Dia terbangun dan melihat semua yang terjadi di luar. Karena merasa sangat lelah, dia memutuskan untuk mengabaikannya. Gelombang energi menyelimuti pegulungan tersebut. Su Liu mengalahkan pria itu dengan satu pukulan sederhana. Dia menyadari bahwa kubah tersebut mengisolasi suara di area itu. Lalu dia merasa bersemangat, menganggap sang master tampaknya juga tidak ingin membiarkan mereka melarikan diri. Sekarang orang-orang malang itu ketakutan setengah mati. Di malam yang sama, master dari Departemen Binatang merasa sangat marah. Kedua muridnya datang untuk melaporkan bahwa junior baru Bai Lucian sangatlah kuat. Sang master memberikan mereka ramuan untuk pemulihan. Mereka berterima kasih dan sang master berkata dia yang akan mengurus masalah itu untuk mereka. Dia kemudian memanggil semua orang dari Departemen Binatang untuk pergi ke Gunung King Moon. Mereka akan menuntut keadilan atas kejadian ini. Namun, di tengah jalan, seorang pria berkata bahwa mereka harus menunggu. Mereka harus ingat bahwa Bai Lucian masihlah seorang instruktur dan merekalah yang memulai masalah ini. Sang master berkata dia tidak peduli, karena kuda itu adalah milik mereka. Pria itu menyarankan untuk melihat hal ini dari sudut pandang berbeda, menasihati bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mengatakan bahwa murid Bai Lucian telah menghajar murid-muridnya. Sang master tampaknya setuju dan mereka memutuskan untuk berbicara dengan pihak yang bertanggung jawab menegakkan hukum di sana. Namun hari baru pun tiba. Si pemalas Bai terbangun sekitar jam 1 siang. Su Liu mengucapkan selamat pagi namun dia tampak tidak tidur dengan nyenyak. Bai bertanya apakah dia bangun lebih awal dan bagaimana bacaan bukunya semalam. Su Liu merasa sangat malu dan tidak benar-benar tahu harus berkata apa. Hampir separuh energi tubuhnya terkuras hanya untuk membaca setengah halaman dari buku tersebut. Dia mencoba untuk bertahan namun tidak sanggup melanjutkan lagi. Bai Lucian berkata bahwa apa yang telah dicapainya sudah cukup dan bertanya berapa banyak yang sudah dibaca. Su Liu merasa malu dan berkata dia mengerti. Kemudian, saat Bai mengayunkan kapaknya, Su Liu memberitahunya bahwa dia baru membaca setengah halaman. Bai menoleh dan bertanya apa maksudnya. Mempertanyakan apakah dia benar-benar sudah membaca setengah halaman hanya dalam satu malam. Su Liu meminta maaf karena merasa mengecewakan. Namun Bai berkata itu sebenarnya adalah kejutan yang luar biasa. Dia mengira Su Liu hanya akan mampu membaca beberapa kata pertama saja. Dengan malu, Su Liu bertanya apakah sang master benar-benar mengira dia sebodoh itu. Bai berkata bukan itu masalahnya dan dia sangat bahagia dengan berita ini. Pengetahuan di dalam buku itu adalah sesuatu yang telah dia kumpulkan dalam waktu yang sangat lama. Jadi baginya, membaca setengah halaman dalam semalam adalah hal yang menakjubkan. Dia memberikan sebuah barang, berkata bahwa pengetahuan itu perlu namun dia tidak perlu terburu-buru. Dengan token itu, dia bisa pergi ke perpustakaan akademi. Seiring dengan meningkatnya level tokennya, dia akan bisa mengakses manuskrip yang jauh lebih baik. Su Liu bertanya bagaimana cara menaikkan level token tersebut. Bai menjelaskan bahwa ada tempat di mana dia bisa mengambil misi untuk magang atau dia bisa berpartisipasi dalam ujian. Su Liu berterima kasih dan memahaminya dengan baik. Namun, dalam pikirannya, buku, murahan, itu jauh lebih penting daripada token ini. Dia sudah menjadi makhluk abadi untuk waktu yang lama, jadi baginya token itu hanyalah sampah dan dia menendangnya. Yang dia inginkan sepanjang sisa hidupnya hanyalah manuskrip milik sang master. Dia menyadari sang master sedang melamun dan bertanya apa masalahnya. Seseorang berteriak dari bawah, memanggil murid Gunung Qin Mu yang bernama Su Liu untuk turun dan menerima hukuman. Su Liu berkata itu pasti orang-orang yang berhubungan dengan pria yang dia hajar semalam dan meminta maaf karena tidak bisa menahan diri. Bai menyuruhnya untuk jangan khawatir, serahkan saja padanya dan tetaplah belajar dengan giat. Dia akan pergi memeriksanya di bawah dan Su Liu pun setuju. Di pintu masuk Gunung Qin Mu, terdapat sepasukan orang dan mereka berdua turun untuk melihat apa yang terjadi. Orang-orang berjubah putih itu adalah para penegak hukum di dunia ini dan mereka menuntut agar sang profesor menyerahkan muridnya yang bernama Su Liu sekarang juga. Bai Lucian lebih terkesan dengan kerumunan orang tersebut dan berjalan dengan tenang melewati semuanya. Pria yang tadi berteriak berkata bahwa buktinya sudah jelas dan Su Liu harus segera ikut dengan mereka. Namun, Bai menancapkan kapaknya ke tanah dan berkata ingin menanyakan sesuatu. Apakah mereka tahu tentang dua murid lain yang menyusup ke tempatnya semalam? Melihat ke arah master Departemen Binatang, sang master berkata bahwa mereka tidak sengaja muncul di tempat itu dan dihajar. Jelas saja, kata tidak sengaja bukanlah hal yang disukai oleh Bai. Jadi dia menimpali dengan berkata bahwa secara tidak sengaja pula Nona Su Liu menghajar mereka. Tidak perlu khawatir. Mereka mulai mundur namun Xiang berkata jika Bai tetap bersikeras, keadaan tidak akan berjalan baik
untuknya. Bai Lucian hanya menoleh ke belakang dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Lalu pria itu mulai gemetar. Bukan, dia mulai berteriak bertanya kepada seniornya apakah mereka melihat bagaimana tingkah laku Bai. Dan di atas semua itu, pria ini menutupi sebuah kejahatan yang mana jauh lebih buruk. Mereka harus menangkap murid Bai Lucian sekarang juga. Dua orang pria itu turun di hadapan Bai. Xiangxiang memperingatkan bahwa siapapun yang melawan hukum tidak akan berakhir baik di tempat ini. Namun, Bai Lucian berkata bahwa mereka hanyalah sekumpulan bocah dan tidak mewakili aula hukum. Pria itu mencabut pedangnya, berkata bahwa Bai dan muridnya akan dihukum hari ini. Dia bergerak maju dan menyuruh temannya untuk mengikuti. Xiangxiang merasa percaya diri karena selama 10 tahun terakhir, semua yang dilakukan Bai Lucian hanyalah menebang kayu. Sangat konyol jika sampah sepertinya berani melawan aula hukum. Bai Lucian mendorong Su Liu dan berkata ini adalah ujian baginya dan dia tidak boleh mengecewakan. Sendirian, dia maju menghadapi mereka berdua. Dia tersenyum dan akan mendaratkan tendangan yang kuat. Pertama, dia merunduk menghindari tebasan pertama. Pria itu mencoba menyerangnya dari samping namun Su Liu menghilang dalam sekejap. Sekarang dia menyadari bahwa kedua orang ini terlalu lemah untuk melawan sang master. Dengan mudah, dia terus menghindari. Setiap serangan mereka sambil tersenyum, berkata dia yakin akan tumbuh jauh lebih kuat di sisi masternya. Tiba-tiba, sesuatu yang berwarna biru muncul di tangannya dan pria itu heran apa yang sedang dia lakukan. Dia segera menyadari bahwa Su Liu sedang menggambar rune. Pria itu merasa terkesan. Untuk menggunakan rune dalam pertarungan, kau harus menggambarnya sebelum, bukan di tengah-tengah pertempuran. Melihat hal ini, pria lainnya merasa marah dan menganggap Su Liu sedang meremehkan mereka. Dia memberitahu temannya bahwa mereka harus menggunakan jurus spesial mereka dan mengirimkan tebasan hijau ke arahnya. Su Liu melangkah mundur dan menghindarinya. Sementara itu, pria satunya berada di atas dan berkata mereka akan menghentikan prosesnya. Dia melancarkan tebasan yang memanggil seekor naga hijau dan menyuruhnya pergi ke neraka. Su Liu mengaktifkan kekuatan di jarinya dan berkata bahwa mereka bukanlah apa-apa yang spesial. Naga itu berbenturan dengan energinya. Dia menahan serangan tersebut yang mengakibatkan ledakan besar di gunung itu. Ledakan itu begitu hebat sehingga tidak ada yang bisa melihat apapun. Mereka bertanya-tanya apakah serangan itu berhasil. Namun, dia berdiri di sana dengan tenang dikelilingi bola energi. Berkata sudah waktunya untuk serius. Dia mengirimkan 2 burung listrik ke arah mereka. Melihat burung-burung itu, mereka tidak percaya. Bai Lucian berpikir bahwa dia memiliki kekuatan ular kayu namun belum bisa memberikannya kepada Su Liu sekarang. Su Liu menyelesaikan segalanya sementara Bai berpikir bahwa dia perlu menemukan sesuatu yang berkaitan dengan guntur untuk diberikan kepadanya. Pria yang terkapar di tanah memanggil Xiangxiang. Dia berkata mereka datang ke sini karena dia dan menyuruhnya melakukan sesuatu. Berkeringat dingin, Xiangxiang merasa marah karena dipanggil tepat saat mereka sudah kalah. Jika mereka berdua tidak bisa mengalahkan gadis itu, maka dia tidak punya peluang sama sekali. Namun, Su Liu tidak punya kesabaran dan mengirimkan serangan ke arahnya yang tepat mengenai dadanya. Dia jatuh berlutut sambil heran bagaimana gadis itu bisa mementalkannya seperti itu. Bai hanya menyuruh muridnya untuk mundur. Salah satu dari mereka bangkit dan berkata bahwa melawan penegak hukum adalah kejahatan berat. Dia pasti akan menyesal. Namun, protagonis pemalas kita berkata bahwa yang akan menyesal adalah mereka bertiga. Pria itu bertanya apa yang akan dia lakukan. Bai memerintahkan mereka semua untuk berlutut. Orang-orang itu merasakan semacam energi di dada mereka dan seketika semua orang berlutut. Energi itu menyelimuti seluruh gunung. Tergeletak di tanah, pria itu heran bagaimana seseorang yang tanpa tidak punya kekuatan bisa melakukan hal seperti ini. Bai menyuruh mereka jangan pernah kembali lagi dan salah satu dari mereka berkata bahwa Bai telah mendapatkan kembali energi yang dimilikinya 10 tahun lalu. Yang lain memukul tanah, berkata itu mustahil. Dia pasti menggunakan energi orang lain. Tiba-tiba, dia menerima koneksi spiritual dari seseorang bernama Tetuatu. Pria itu seketika meludah darah dan terpental jauh. Bai menyuruh Xiangxiang untuk tetap di sana berlutut sampai Master Yu sendiri yang datang untuk berbicara dengannya. Pria itu kemudian melapor kepada pemimpinnya bahwa Xiangxiang masih berlutut di Gunung Qin Mu. Pria tua bernama Xiangkong itu menyuruh mereka untuk beristirahat, berkata dialah yang akan menanganinya. Orang-orang itu terus tersenyum yakin bahwa Bai akan kalah. Xiangkong memanggil salah satu muridnya untuk pergi ke Gunung Qin Mu. Bai Lucian sudah merasa lelah. Sudah tengah hari dan tidak ada yang muncul. Dia meninggalkan makanan dan pergi untuk melihat Su Liu sedang berlatih rune. Su Liu merasakan sesuatu yang mendekat, menghancurkan satu segel di tangannya, satu di kakinya, dan seperti biasa berlatih dengan kekuatan yang sangat padat. Pria kita memujinya, berkata dia sangat tenang saat menyerang. Dia memberitahunya bahwa dia akan pergi keluar, dan jika seseorang dari Departemen Binatang datang, dia harus menggunakan segel ini. Dan dengan itu, dia pergi berjanji akan kembali besok pagi. Protagonis kita sangat mengenal geografi tempat ini. Dia tahu bahwa di semua titik penting, kau bisa menemukan iblis-iblis yang sangat kuat. Dia mendarat sambil berpikir bahwa dia akan membutuhkan beberapa material leluhur untuk muridnya. Mengingat wilayah itu terus-menerus disambar petir, dia tahu ada iblis petir di sekitar sana. Dari puncak gunung, dia melihat seorang gadis yang tampak sangat bugar sedang melarikan diri dari sesuatu. Dia membayangkan gadis itu adalah salah satu murid akademi dan anehnya sedang diserang oleh bola-bola energi. Sebuah ledakan terjadi di hutan
dan dia berpikir bahwa masalah selalu saja ada. Dia menyiapkan patroli dan berkata akan memeriksanya sebentar. Di bawah sana, gadis yang berminyak itu tampak kelelahan dan seseorang berkata energinya sudah habis. Pria di depannya menyuruhnya berhenti berlari karena kesenangan yang mereka rencanakan untuknya tidak akan seburuk itu. Dengan marah, gadis itu menyuruhnya untuk terus bermimpi. Namun, pria itu berkata bahwa karena dia berasal dari departemen seni, dia hanyalah peliharaan akademi. Gadis itu menyentuh keningnya sendiri sambil berkata dia lebih baik mati daripada membiarkan hal ini terjadi. Tiba-tiba, pria itu mencengkeram kepalanya. Di tanah, dia menyadari kekuatannya telah disegel. Pria itu berkata kulit wajahnya sangat lembut. Dia yakin ini akan sangat sepadan. Gadis malang itu tidak percaya bahwa nasibnya akan berakhir seperti ini. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang menyuruhnya memukul titik tertentu pada pria itu. Pada saat itu, dia merasa dirinya bisa bergerak lagi. Pria itu menyadari dia tidak bisa bergerak dan terpukul tepat di dadanya. Sebuah kilatan petir menembus perutnya dan dia terlempar ke sisi lain. Serangan itu menciptakan sebuah kawah pada pria malang itu. Bahkan, gadis itu sendiri tidak percaya pada kekuatan ini. Teman pria itu berlari untuk melihat apa yang telah terjadi. Sementara itu, dia berterima kasih kepada udara kosong karena sang penyelamat tidak terlihat, sambil heran mengapa dia bisa sebodoh itu. Pelayan itu merasa marah dan berkata dia akan membalas perbuatannya. Gadis itu tidak mundur dan menantangnya. Namun sebenarnya dia merasa tidak aman karena tidak memiliki energi lagi. Pria itu menyerbu ke arahnya, berkata dia tahu gadis itu tidak bisa membela diri. Tapi, si pria pemalas menyuruhnya untuk mundur selangkah dan memukul tepat di bagian ginjalnya. Gadis itu menjadi bingung dan melakukannya dengan salah. Pria itu hendak menghabisinya dan tepat saat dia akan menebas lehernya, Bai menjentikan jarinya dan menjebaknya dalam sebuah formasi. Dia menyuruh gadis itu untuk membunuhnya dengan cepat. Gadis itu tidak tahu di mana Bai berada namun bertanya apakah dia boleh mengajukan beberapa pertanyaan sebelum menghabisinya. Pria yang terjebak itu berkata tidak perlu bertanya apa-apa. Orang yang dia cari telah meledakkan energi spiritualnya sendiri dan melarikan diri. Dia tidak percaya, namun pria itu berkata kakaknya mungkin sedang dimakan oleh serangga di Juran Changlan. Dia memperingatkan bahwa jika dia mati, sekte perbatasan tanpa wujud akan memburunya. Tiba-tiba, mereka berdua terkejut. Bai Lucian muncul dan menanyakan tentang sekte ini serta alasan mengapa. Pria itu dikirim ke sana. Pria itu mengenalinya dan Bai bertanya apakah dia memang sepopuler itu. Gadis itu tahu bahwa dia adalah Bai Lucian yang tidak berguna dari akademi. Protagonis kita berkata dia tidak punya banyak waktu dan menyuruh pria itu bicara, namun dia menolak. Jadi Bai hanya menyuruhnya mati dan secara mengejutkan, pria itu meledak. Gadis itu bertanya dengan marah bagaimana mereka akan menemukan kakak perempuannya sekarang karena Bai telah membunuhnya. Namun, Bai menyuruh dia untuk tenang, berkata ada cara untuk menyelesaikannya. Dia bertanya apakah gadis itu memiliki barang milik gurunya dan dia menyerahkan sebuah sapu tangan. Dengan itu, Bai memberikannya kepada seekor burung dan menyuruhnya untuk mencari. Burung itu memasuki sebuah gua dan menemukan master dari sekte tubuh berminyak dalam kondisi yang sangat lemah. Master itu tahu bahwa dengan menghancurkan energinya sendiri, tempat itu akan menjadi makamnya. Menatap ke arah langit, dia hanya ingin tahu apakah Yanru aman. Pada saat itu, seseorang memanggil namanya. Dia terkejut dan bertanya apakah itu Yanru. Di atas sana berdiri sang protagonis yang berkata bahwa master itu terluka parah. Yanru ingin segera melompat turun namun Bai melarangnya terburu-buru karena dialah yang akan menanganinya. Dia memanggil sebuah jimat dan Yanru tampak terkesan. Sebuah energi biru turun ke dalam gua dan bergerak ke arah master tersebut. Gelembung-gelembung terbentuk dan mengangkatnya keluar dari gua. Di atas, mereka berdua berpelukan bahagia karena bisa bertemu kembali. Keduanya berterima kasih kepada Bai Lucian. Dia mengambil sebuah mutiara dari kalungnya dan menyuruh master itu untuk memulihkan diri dengannya. Itu adalah hadiah yang dia dapatkan dari si bodoh di departemen pedang. Master itu mencoba menolak karena terlalu berharga. Namun Bai berkata pemulihannya jauh lebih penting. Sang master masih ragu namun sang murid menerimanya atas nama gurunya. Dengan sedikit paksaan dan ketekunan, dia membantunya memakan mutiara itu. Begitu dia memakannya, energi hijau menyelimuti dirinya dan dia menyadari semua lukanya mulai sembuh. Dia berterima kasih dan berkata dia berhutang budi pada Bai, namun Bai hanya berkata dia tidak seharusnya berada di sana dengan kekuatan seadanya. Mengapa mereka berdua ada di Juran Changlan? Mereka saling menatap, tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Sulyu baru saja selesai membaca halaman pertama dan merasa sangat lelah. Dia berpikir untuk segera tidur ketika dia menyadari seseorang datang untuk membuat masalah lagi. Sebuah formasi melintas di atas tempat tersebut. Di langit, Shen Kang muncul sambil berkata dia datang untuk memberikan hukuman yang pantas bagi mereka. Sementara Bai sedang menasihati mereka berdua karena pergi ke tempat yang sangat berbahaya. Sang master menjelaskan bahwa dia sedang mencari material dan akhirnya tersesat di sana. Namun, Bai Lucian tidak percaya pada cerita tentang tersesat itu. Dia menjelaskan bahwa dia sedang berburu jangkrik salju, tetapi orang-orang dari sekte Void juga sedang memburunya. Bai berpikir tidak masuk akal bagi mereka untuk memburu hal semacam itu, namun dia membayangkan itu pasti jangkrik yang sangat kuat, padat, berharga, dan menawan dalam segala sisi. Itulah sebabnya mereka mengincarnya. Gadis itu bertanya apa yang akan Bai lakukan, dan dia menjawab akan berburu jangkrik itu karena ia memiliki atribut elemen listrik. Dia pergi menyuruh mereka untuk berlatih sementara mereka merasa iri, bergumam bahwa muridnya sangatlah beruntung. Sementara itu, di atas gunung, Shen Kang berteriak menyuruh Bai
Lucien keluar. Gadis cantik itu melangkah keluar dan menyapa kedatangannya, namun memberitahu bahwa Bai Lucien sedang tidak ada di tempat. Kang memerintahkannya untuk berlutut, namun dia dengan santai berkata bahwa Shen Kang bukanlah kerabat maupun gurunya, jadi mengapa dia harus melakukan itu? Shen Kang berkata bahwa sebagai seorang tetua, dia harus berlutut, atau mungkin master cacatnya itu tidak pernah mengajarinya sopan santun. Mulai merasa kesal, dia membalas bahwa tidak ada aturan seperti itu di sini dan masternya tidaklah cacat. Dia memperingatkan Shen Kang untuk menjaga ucapannya. Wakil presiden itu menjadi marah dan bertanya beraninya dia menceramahinya. Dia menjulurkan tangannya dan menyuruh gadis itu untuk berlutut. Sebuah telapak tangan dari energi menghantam ke arahnya, menghancurkan tanah di sekitarnya. Namun dia tampak sanggup bertahan dengan auranya sendiri. Dengan sorot mata tajam, dia menyatakan bahwa sebagai murid dia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi dia tidak akan berlutut. Pria tua itu merasa terkesan dengan keberaniannya, berkata mereka akan lihat seberapa banyak dia bisa bertahan dan mengirimkan rentetan telapak tangan energi. Namun dia menjadi bingung. Di bawah rentetan serangan itu, Sulyu memancarkan aura yang sangat dahsyat. Dia tampak menderita, namun tetap terlihat kuat dan cantik. Benar-benar kombinasi yang luar biasa. Pria tua itu menyadari bahwa gadis itu sedang membakar energinya sendiri hanya untuk menghindari berlutut. Benar-benar gila, persis seperti Bai Lucien. Dan karena hal inilah, mereka merasa perlu untuk menyingkirkannya. Dia kemudian menunjuk ke arah Wen Hai yang ada di sampingnya dan memerintahkannya untuk membunuh gadis itu. Namun pemuda itu ragu-ragu. Pria tua itu bertanya mengapa dia menolak perintah langsung. Namun si pemuda berkata bahwa kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Sulyu tersenyum sambil berkata bahwa pria tua itu setidaknya memiliki seorang murid yang masih berpikiran waras. Pemuda itu kemudian mendekatinya dan berkata bahwa gurunya sangat menghargai reputasi. Jika dia mau berlutut, semuanya akan selesai dan tidak sepadan kehilangan nyawa hanya demi menghindari berlutut kepada seorang tetua. Sulyu berkata bahwa dia tidak pernah membayangkan salah satu sekte paling kuat akan memiliki master yang sangat tidak berguna. Pemuda itu mencabut pedangnya dan bertanya mengapa dia mempersulit keadaan. Namun Sulyu tersenyum sambil berkata dia tidak sedang ingin bicara omong kosong yang bodoh, dan jika dia ingin dia mati, maka seranglah dia sekarang juga. Pemuda itu mengangkat tangannya ke langit dan meminta maaf sementara Sulyu sedang menyiapkan sesuatu di belakangnya, berpikir bahwa dialah yang nanti perlu meminta maaf. Tiba-tiba, si kuda muncul di samping pemuda itu dan menyundulnya dengan keras. Kawan, dia terpental jauh menghantam tembok. Pria malang itu hancur berantakan. Ini bukanlah bagian dari rencananya, bahkan dia sendiri terkejut. Shen Kang berkata, sekarang sudah jelas mengapa semua orang sangat menginginkan kuda itu. Hewan itu memiliki aura ungu yang jauh lebih kuat daripada pria tadi. Mereka bahkan berdiri di depan Sulyu untuk melindunginya. Pria tua itu mengeluarkan tali yang terbuat dari aura dan menyuruh si kuda untuk diam di sudut. Dia menyentaknya sambil berkata paling baik untuk bersiap karena sekarang kuda itu juga menjadi miliknya. Dengan itu, dia mulai menarik Blakie sementara Sulyu memanggil namanya. Kuda itu menghentakkan kakinya ke tanah dan berdiri berhadapan langsung dengan sang tetua. Dia menyebutnya hewan bodoh dan menyuruhnya mati. Dan benar saja, dia memukulnya begitu keras hingga si kuda terbatuk dan inti energinya hancur. Sulyu, dengan air mata di matanya, menyaksikan semua kejadian itu. Blakie yang malang hancur di atas tanah. Makhluk malang itu memiliki sebuah lubang di perutnya. Sulyu, dengan tidak percaya, memberitahu pria tua itu bahwa dia adalah sampah. Manusia yang akan membayar 100 kali lipat atas perbuatannya ini. Pria tua itu turun dari langit dan mendekatinya sambil berkata bahwa hari ini adalah hari terakhirnya di bumi. Sulyu mengambil kesempatan itu dan mendekat sambil mengaktifkan spesialisasi roda perinya. Berhadapan muka, dia tahu dia harus mengakhirinya dengan serangan ini dan melancarkan sebuah tebasan bintang. Serangan itu mengenai sang master secara langsung. Meskipun mengenai lehernya, pria itu ternyata sudah bersiap. Dengan pusaka pelindungnya, dia tidak akan mati. Namun hal itu membuatnya menyadari betapa berbahayanya gadis ini. Dengan kondisi kelelahan, Sulyu menyadari kekuatannya telah habis. Pria tua itu mencambuknya lagi dan menangkapnya. Dia menariknya pada bagian leher. Tercekik, dia meratap bahwa masternya tidak akan membiarkan pria itu pergi hidup-hidup. Namun pria tua itu tersenyum sambil berkata dia di sini memang untuk membunuh Bai Lucien. Jadi lebih baik jika dia muncul. Tiba-tiba, Blakie bangkit namun terjatuh lagi, dan Sulyu menyuruhnya untuk jangan mencoba melakukan apapun. Sementara Sulyu hanya bisa memanggil nama gurunya. Dia kemudian teringat pada jimat yang diberikan kepadanya. Dan sekarang dia baru saja menempelkan jimat itu di lengan si pria tua. Pria itu tertawa sambil bertanya apa yang bisa dilakukan oleh selembar kertas itu. Segel unik itu aktif dan menciptakan pusaran angin di lengannya. Begitu jimat tersebut meledak, serangan itu mementalkannya ke belakang yang menyebabkannya melepaskan cengkeraman pada Sulyu. Di hadapannya, seekor burung spiritual muncul. Shen Kang baru saja akan bertanya apa sebenarnya itu ketika burung tersebut sudah berada di belakangnya. Dia tidak sempat bereaksi dan kepalanya dipukul dengan sangat keras. Makhluk itu mengangkat tangannya dan meledakkan seluruh area tersebut. Di tengah ledakan itu terlihat tangannya memegang jimat yang sudah hancur. Muridnya mendekat sambil bertanya apakah dia baik-baik saja, namun pria itu sudah babak belur. Sang murid dengan cepat mengangkat masternya, berkata mereka harus segera mengobatinya. Namun, sang master menelan pil pemulihan dan menyatakan akan menghabisi gadis itu. Auranya meningkat pesat dan dia bersumpah tidak akan kalah dari seorang gadis kecil. Dia melompat ke arah Sulyu sambil menyatakan bahwa dia akan mati sekarang. Menghadapinya, Sulyu menyadari bahwa ini mungkin saja akhir dari kehidupan keduanya. Namun, dia bertanya-tanya mengapa masternya memakan waktu sangat lama. Tiba-tiba, Shen Kang membeku di tempat dengan aura api di hadapannya. Tangannya sedang dicengkeram oleh sesuatu. Pria tua itu tidak bisa melepaskan diri. Itu adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh Bai Lucien sementara dia sedang mengobati Sulyu. Sambil mengangkat tangannya, dia
Dia berkata bahwa pria tua itu sudah terbiasa menyerang seorang murid saat dia sedang tidak ada di sekitar sana. Cloning tersebut meremukkan kepala pria itu dan Bai menyebutnya sebagai orang yang hina. Dengan itu, pria tersebut hancur menjadi genangan darah. Tergeletak hancur di atas tanah, dia heran bagaimana bisa sebagai salah satu dari 5 yang terkuat di akademi, dia dihancurkan oleh pria cacat ini. Pemuda di sampingnya menyaksikan kehancuran itu dan berlari ke arah Bai sambil memintanya untuk berhenti. Namun, Bai memanggil sebuah lonceng emas yang muncul di sekeliling pemuda itu dan menjebaknya di dalam. Di dalam lonceng itu, dia hanya bisa menyaksikan masternya dihancurkan. Shen Kan disembuhkan namun kemudian segera dipukuli kembali. Jelas sekali, ini hanyalah upaya untuk mempermalukannya. Pukulan-pukulan itu terus meledak di pegunungan sekitarnya. Setelah beberapa saat, pemuda itu terjatuh keluar dari lonceng. Tuaning itu datang dan mengumumkan bahwa untuk menghindari hancurnya akademi hari ini, dia akan mengampuni nyawa si pria tua itu. Dia melemparkan sebuah pil dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan gunung sekarang juga. Pria tua yang kala itu meminta pil regenerasi. Pemuda itu mengambil satu dari sakunya dan memberikannya kepadanya. Begitu dia menelannya, dia sembuh seketika. Dia mengklaim bahwa dia hanya kalah karena dia sedang lengah dan meminta barang lainnya kepada si pemuda. Sementara itu, Sulyu meminta maaf karena tidak sanggup melindungi sekte. Bahkan kuda itu terluka gara-gara dirinya. Bai berkata bahwa itu tidak apa-apa dan mulai memperbaiki kondisi tubuhnya. Tiba-tiba, dari cincin spasialnya, pria tua itu mengeluarkan seekor griffin raksasa. Dia melemparkannya ke arah Bai Lucian sambil menyuruhnya mati bersama makhluk itu. Dari kantong yang ada di pinggang Bai Lucian, sesuatu mulai bersinar. Dengan mata yang berlistrik, ia menatap tajam ke arah griffin tersebut, yang seketika menjadi ketakutan dan terbang melarikan diri. Pria tua itu memerintahkannya untuk kembali. Tiba-tiba, gadis-gadis dari sekte minyak tubuh tiba di lokasi kejadian. Bai meminta mereka untuk merawat muridnya. Dia berkata bahwa selama bertahun-tahun dia telah tinggal di puncak ini tanpa mengganggu siapapun. Namun, mereka memiliki keberanian yang lancang untuk melukai salah satu muridnya. Pria tua itu melihat bahwa Bai telah mengaktifkan kutukan peleleh darah dan bertanya apakah dia sudah gila. Dia mencoba melarikan diri karena tahu jika kutukan itu menyentuhnya, dia akan berubah menjadi genangan darah. Namun pada saat itu, cloning Bai sudah berada di sampingnya sementara pria tua itu berpikir dia tidak ingin mati di sana. Dengan satu pukulan keras ke wajahnya, dia terpental kembali ke sektenya. Dia terkapar hancur di tanah sambil memohon untuk tidak dibunuh dan berkata bahwa Bai Lucian akan diadili jika dia melakukan hal itu. Namun, Bai berkata bahwa di sini dialah sang hakim dan melemparkan segel kutukan darah kepadanya. Dari energi hitam tersebut, berbagai jiwa muncul dan menyeret pria tua itu ke arah mereka. Si pemalas yang nakal itu memakan waktu lama untuk sampai karena dia menunggu Sulyu mengaktifkan segel yang berfungsi sebagai sinyalnya. Pemuda itu terdiam 1000 bahasa. Masternya sekarang telah berubah menjadi jeli darah. Bai menjentikan jarinya dan yang tersisa dari pria itu hanyalah residu yang terkondensasi. Gadis-gadis itu merasa jijik dan berkata bahwa master itu sangatlah kejam. Pemuda itu berlutut dan Bai berkata dia sebenarnya tidak ingin melakukan hal ini, namun pria itu yang memaksanya. Pemuda itu memintanya menunggu, namun Bai hanya menyilangkan jarinya dan dengan itu, sesuatu telah direnggut dari si pemuda. Dia kehilangan rambut yang telah dia tumbuhkan selama 7 tahun. Bai berjalan pergi sambil berkata bahwa ini akan menjadi pelajarannya dan bahwa akan lebih baik jika menyingkirkan pria yang sedari tadi berlutut di depan gerbang. Dengan itu, Bai pergi untuk berbicara dengan muridnya sambil tetap diawasi. Seseorang menyebutkan bahwa lebih baik bagi mereka untuk pergi dan tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Mereka berterima kasih atas bantuannya dan Bai memberitahu mereka untuk mampir kapanpun mereka mau. Namun, Sulyu berpikir bahwa mereka kemungkinan besar akan mampir sepanjang waktu. Sekali lagi, Bai menjentikan jarinya dan sejenis burung berdarah sedang mengawasi mereka. Bai Lucian hanya menatapnya dan menghancurkan burung itu di langit. Sulyu bertanya apa itu dan Bai memperingatkannya bahwa seseorang sedang mengamati mereka. Di dalam sebuah gua, seorang pria tua sedang menangis berkata bahwa Bai Lucian tidak menyisakan sehelai rambut pun pada keponakannya. Dia memberitahu pemuda di belakangnya bahwa dia tahu betul apa yang harus dilakukan pada ujian berikutnya. Pemuda itu berkata dia sangat mengerti. Ternyata itu adalah kepala dari Departemen Penegak Hukum. Sementara itu, Bai Lucian memberitahu Sulyu bahwa dia telah membawakan sesuatu untuknya. Sesosok makhluk putih raksasa muncul dan dia berkata itu adalah jangkrik salju yang masih dalam bentuk larva. Dia menyebutkan bahwa dia pergi keluar untuk mencari katalis namun malah beruntung menemukan makhluk ini. Sulyu merasa terkesan karena makhluk itu, yang sebenarnya sangat kuat, menjadi sangat jinak di hadapan sang master. Bai mengelusnya sambil berkata bahwa ia juga memiliki kekuatan elemen listrik dan akan sangat membantu saat mereka membuat kontrak nanti. Sulyu merasa terharu karena di sepanjang kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah memiliki sesuatu seperti ini. Dia berterima kasih kepada masternya dengan penuh semangat. Bai berharap dia akan berhasil dalam ujian akademi nanti dan Sulyu meyakinkannya bahwa Bai tidak perlu khawatir. Sambil menatap jangkrik tersebut, Bai berkata itu akan sangat mudah baginya, terutama jika dia membawa makhluk kecil ini. Sulyu bertanya apakah dia boleh membawa sesuatu seperti ini ke dalam ujian. Bai menjawab ya, dia bisa mengurangi tingkat kekuatannya hingga ke batas yang bisa diterima. Sulyu merasa takut jangkrik itu akan menolak kekuatannya dikurangi, namun Bai mengaktifkan kekuatannya dan berkata ini mungkin akan sedikit menyakitkan. Jangkrik tersebut membentuk kepompong di sekeliling tubuhnya. Pada saat itu, Sulyu menyadari bahwa kekuatan makhluk tersebut sebenarnya sedang meningkat pesat. Kepompong itu terbentuk dengan sempurna dan Bai berkata prosesnya sudah selesai. Kepompong itu perlahan terbuka dan sesuatu muncul dari dalamnya. Kalian tahu apa yang akan terjadi. Sulyu merasa emosional
dan yang keluar adalah jangkrik yang penuh dengan kekuatan tempur dan kekuatan padat yang luar biasa. Jangkrik itu memperkenalkan dirinya sebagai Icelan dan berkata dia berharap bisa berteman baik dengan Suliu. Suliu merasa sangat gemas melihat betapa lucunya Icelan, berkata dia tidak pernah membayangkan sesosok iblis bisa menjadi begitu menggemaskan. Icelan kemudian bertanya apakah dia pernah bertemu dengan iblis-iblis kuat lainnya. Saat itulah Suliu menyadari bahwa dia bicara terlalu banyak dan membocorkan rahasianya. Jadi, dia mengarang sebuah cerita tentang beberapa makhluk acak. Dia melirik ke arah Bai untuk melihat apakah dia sedang memperhatikan. Namun Bai tampak lebih tertarik pada sistemnya. Namun, ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan benar. Dia menyuruh Icelan untuk membantu gadis itu, dan Icelan berkata Bai bisa mengandalkannya. Bai berkata hari sudah larut dan dia ingin tidur, dan si jangkrik yang penyayang itu tersenyum mengucapkan selamat malam padanya. Bai sedang memikirkan fakta bahwa orang-orang dari sekte-sekte tersebut sedang mencari sebuah batu giok yang sedang dijaga oleh si jangkrik. Namun sekarang, bahkan sistem pun bisa membantu gadis itu. Tiba-tiba, sistem muncul dan memberikan sebuah misi bagi muridnya untuk meraih peringkat pertama dalam kompetisi tersebut. Bai merasa terkesan dan berkata dia mengira sistem itu hanyalah sebuah komputer kayu. Sistem itu mendekati wajahnya dengan marah dan bertanya apakah dia akan menerima misi itu atau tidak. Dia berkata dia akan menerima misi. Sialan itu, sangat disayangkan bahwa hadiahnya hanya akan berguna untuk Suliu. Di tengah malam ketika Bai sedang tertidur, seorang gadis yang terjebak di dalam batu giok muncul. Dia berkata bahwa sayangnya, itu semua belum cukup, namun dia sangat ingin menemuinya lagi. 5 hari kemudian, seseorang sedang melakukan panggangan. Orang-orang yang lewat merasa terkesan dengan aromanya. Tentu saja itu adalah Bai, sebuah referensi yang sangat nakal. Hemming bertanya apa yang sedang dia lakukan dan dia menjawab sedang memasak burung liar. Dia tidak ingat dengan jelas, namun seekor burung muncul dan dia membunuhnya. Namun, Hemming merasa marah karena itu adalah pintu masuk menuju area ujian. Semua orang berkomentar betapa harum aroma panggangan tersebut. Bai terus memanggang dan pria itu menyuruh semua orang untuk bergegas mengikuti ujian. Dia berjalan melewati Bai dan berkata bahwa dia tidak pantas menyandang gelar instruktur. Para instruktur dari Departemen Binatang mengira pemimpin mereka tidak ada di sana karena mereka sedang pergi berlatih. Seorang pria berambut pendek sedang mengamati Suliu dengan jangkrik di atas kepalanya. Dia berkomentar bahwa bakat gadis itu tidaklah buruk. Sangat disayangkan dia berafiliasi dengan orang sampah. Dia mencoba untuk menggodanya, namun Suliu mengabaikannya sepenuhnya. Dia malah berlari ke arah Bai Lucian sambil meneteskan air liur dan mengemis sepotong makanan seperti biasanya. Dia terus memohon, namun Bai terus menolaknya karena makanan itu memiliki kekuatan spiritual yang terlalu besar. Sementara itu, pria tadi merasa sangat meradang karena diabaikan. Seseorang menaruh tangannya di bahu pria itu. Ternyata itu adalah kepala dari Departemen Penghancuran yang menyuruhnya untuk jangan tersesat hanya karena seorang wanita. Kemudian seseorang berteriak agar semua orang melihat karena Departemen Seni telah tiba. Wah, kedua gadis itu sudah tampak sangat tangguh, namun sang instruktur benar-benar kelas berat dalam hal pesona. Sekarang pria kekar itu berubah pikiran dan berkata bahwa itu adalah sebuah kebetulan bisa bertemu dengannya di sana. Namun, dia juga diabaikan dan gadis itu pergi berbicara dengan Bai sambil berterima kasih karena telah menyelamatkan murid-muridnya. Bai berpura-pura tidak tahu, sambil berkata dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia memperkenalkan Suliu kepadanya yang merasa sedikit iri dengan potensi yang dimiliki gadis-gadis tersebut. Namun sekarang, pemuda-pemuda yang ditolak itu merasa semakin marah. Kemudian seseorang berteriak agar semua orang tenang. Itu adalah pria tua yang akan mengumumkan misi-misi, berkata bahwa semuanya akan berlangsung di dalam sebuah alam rahasia. Batas waktunya adalah 2 hari dan peringkat akan ditentukan oleh jumlah poin yang dikumpulkan oleh masing-masing peserta. Selain mencari harta karun dan membunuh makhluk, mereka juga diperbolehkan untuk mencuri poin dari satu sama lain. Namun, dilarang keras untuk membahayakan nyawa peserta lain dan itu saja aturannya. Dia mengumumkan bahwa mereka bisa memulainya sekarang. Orang-orang mulai mengirimkan murid-murid mereka. Suliu berkata dia juga akan pergi. Namun melihat Mun Xuan Shao terus menempel pada Bai, dia sebenarnya tidak terlalu ingin pergi. Mun berbisik di telinga Bai sambil bertanya apakah dia tidak merasa khawatir dengan muridnya. Dengan tatapan matanya yang tajam, Bai berkata dia yakin muridnya memiliki potensi yang sangat besar. Suliu pun pergi dengan tekad yang kuat. Di dalam alam rahasia tersebut, seorang pria sedang berlari ketakutan. Dia berkata bahwa semua orang bilang Departemen Jimat itu sampah. Lalu mengapa gadis ini bisa begitu kuat? Peserta lainnya berhasil dikalahkan. Seseorang lainnya di atas tanah sedang meminta pertolongan, namun sekali lagi, Suliu mencuri jimat milik semua orang. Masalahnya adalah dia masih berada di peringkat ke-47 meskipun dia telah mengeliminasi 6 orang. Dia merasa marah dan meremas Icelan sambil menyuruhnya mengatakan sesuatu. Icelan muncul memohon agar jangan diremas dan berkata bahwa Bai telah memintanya untuk berpura-pura menjadi roh biasa. Liu berkata dia mengerti, namun ternyata ada sebuah jimat di punggungnya. Seseorang sedang memegang seekor katak dan 2 orang pria baik berkata bahwa mereka telah menemukannya. Sementara itu di akademi, semua orang sedang menonton pertarungan tersebut. Banyak orang menyaksikan Liu menghancurkan semua orang dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu kuat. Mun bertanya pada Bai apakah dia tidak takut muridnya bertindak terlalu sombong dan dia menjawab hanya orang lemahlah yang takut akan hal itu. Mereka yang benar-benar memiliki kekuatan akan menemukan kekuatan dalam kepercayaan diri mereka sendiri. Mun berkata bahwa Bai tidak berubah sama sekali. Dia tetaplah Bai Lucian yang sama yang pernah menyelamatkan dunia 10 tahun yang lalu. Bai berkata bahwa Mun pasti hanya sedang berhayal saja. Tiba-tiba, seseorang membunyikan lonceng dan layar yang menampilkan gambar-gambar tersebut berhenti berfungsi. Para tetua berkata mereka akan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, salah satu pemuda memperingatkan bahwa ada
ada masalah dengan kekuatan spiritual. Peserta lainnya masuk untuk membantu dan melihat apa yang sedang terjadi dan sesuatu masuk ke sana. Itu adalah roh milik Bai yang berkata bahwa rupanya beberapa orang masih belum menyerah juga. Di dalam, Su sedang bertarung. Musuh yang sangat berbahaya dan tangguh berkata bahwa dia adalah gadis yang sangat berbakat. Dua orang dari aula penguat berkata dia telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia singgung. Namun Su Liu tidak mundur dan berkata mereka jangan berpikir bisa melakukan apapun yang mereka mau di akademi ini. Seorang pria bernama Lucio mengirimkan sebuah tebasan dengan pedang ungu. Su Liu menyadari bahwa serangannya dengan mudah terbelah. Keduanya maju menyerangnya. Merasa dirinya terkepung, dia tahu dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Namun dia juga tidak bisa melarikan diri. Dia kemudian meminta bantuan kepada jangkriknya sambil berkata dia tidak boleh kehilangan kekuatannya lagi. Pada saat itu, gadis dari aula penguat menerima sebuah ledakan energi yang dahsyat. Lucio mencoba melindungi dirinya sendiri, namun kekuatan itu justru melahap pedangnya. Semua ini berasal dari hembusan napas si jangkrik yang muncul dengan kekuatan terlarang yang luar biasa di semua sisi. Orang-orang itu menyadari kekuatannya dan diperingatkan untuk segera pergi atau mereka akan mati. Dengan itu, semua orang melarikan diri. Syukurlah dia berubah kembali. Kalau tidak, aku harus makan pasir dengan air bulan ini. Dia menunjuk ke suatu arah sambil menyuruh mereka untuk pergi mengambil harta karun itu. Gadis dari aula penguat itu membeku di tempat. Rupanya, Lucio sedang mencoba untuk membebaskannya karena tahu dia akan membutuhkan bantuannya. Namun kemudian dia merasakan sesuatu. Seseorang berkata bahwa orang-orang dari aula penguat telah mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap peserta kompetisi lainnya. Itu adalah cloning dari Bai yang berkata lebih baik mereka bersiap-siap untuk menuju ke kehidupan selanjutnya. Di langit, sebuah mata raksasa yang cacat sedang mengawasi segalanya. Bai berkata bahwa karena merekalah dia harus bertindak begitu kejam. Dia menggunakan sejenis jimat yang akan menyerang siapapun yang mencoba mengendalikannya. Pria di dalam gua itu seketika meludah darah. Para pengikutnya mencoba membantu sambil bertanya apa yang sedang terjadi. Si bodoh itu kemudian mencelupkan kepalanya ke dalam ember tinta merah sambil heran seberapa banyak sebenarnya kekuatan Bai Lucian yang telah pulih kembali. Di dalam gua harta karun, Su Liu dan si jangkrik merasa tersesat dan tidak mampu menemukan jalan keluar. Su Liu dimarahi karena tidak memiliki kemampuan navigasi arah sama sekali. Dia menoleh untuk mengeluh pada si jangkrik. Namun jangkrik itu harus menggunakan kekuatannya untuk membekukan beberapa makhluk yang ada di belakang mereka sambil memperingatkannya untuk lebih berhati-hati. Meskipun makhluk-makhluk itu tampak lemah, mereka akan menguras seluruh energinya. Saat itulah Su Liu menyadari bahwa jika ada makhluk dengan energi tinggi, maka pasti ada harta karun di dekat sana. Dia menghancurkan penghalangnya dan mereka menemukan gerbang yang menuju ke arah harta karun. Su Liu berkata dia merasa ragu dan berpikir lebih baik untuk kembali saja. Namun si jangkrik berkata dengan adanya dia di sana, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan mengirimkan dua serangan ke arah pintu tersebut hingga memicu ledakan. Sekarang yang harus mereka lakukan hanyalah masuk dan mengambil harta karunnya. Namun kenyataannya, serangan itu sama sekali tidak berdampak pada pintu tersebut. Jangkrik itu menjadi marah dan berkata dia sekarang akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sambil melancarkan rentetan serangan. Namun dia menjadi kelelahan dan benda itu masih tetap utuh. Dia terus memukul segalanya sampai Su Liu melihat sebuah titik untuk meletakkan telapak tangannya. Begitu dia menyentuh titik tersebut, pintunya pun terbuka. Si jangkrik merasa sedikit bingung, namun dia masuk dengan bersemangat sambil berkata bahwa mereka sekarang akan menemukan harta karun yang sempurna untuk Su Liu. Su Liu mengakui dalam hatinya bahwa tempat itu terasa sedikit akrab baginya. Si jangkrik mendekati sesosok makhluk dengan aura ungu dan berkata itu mungkin adalah mekanisme untuk memulai sebuah warisan. Saat itulah Su Liu mengerti apa sebenarnya itu. Dia teringat pada sebuah energi iblis dari makhluk di kehidupan masa lalunya. Itu adalah sebuah segel yang pernah dia ciptakan sendiri. Dia memberitahu jangkrik untuk tidak melakukannya, namun jangkrik tersebut sudah terlanjur menghujamnya dengan pedang. Patung ungu itu retak dan batu nisannya meledak. Seluruh alam rahasia tersebut mulai dilahap oleh sebuah energi ungu. Di dalam hutan, tanaman rambat yang aneh, pertumbuhan. Para pengamat menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, mengatakan bahwa dari energi tersebut, seorang kaisar iblis mulai muncul di tempat itu. Semua orang mulai berlarian, bertanya-tanya mengapa ada seseorang yang begitu kuat di area pelatihan. Sang kepala sekolah memerintahkan semua orang untuk tetap tenang. Kemudian, seorang tetua muncul di layar meminta penjelasan atas situasi tersebut. Segera setelah dia mendapatkan informasi, dia mengirim pasukan untuk menyerang dan menyelesaikan masalah tersebut. Semua orang menyerbu pulau itu. Di dalamnya, para murid dari Departemen Minyak berusaha menahan serangan tanaman rambat. Bahkan Master Moon masuk untuk membantu. Bei muncul, bertanya apakah mereka melihat muridnya. Xiu meminta maaf dan mengatakan mereka tidak melihatnya. Orang-orang menyadari bahwa sebagian besar murid telah diteleportasi ke pintu masuk. Itu berarti Sai Liu masih terjebak di dalam. Keduanya merasa ketakutan. Di depan mereka, Kaisar Iblis terus berkata bahwa dia telah kembali. Dia memperluas auranya, mengatakan bahwa kini dunia adalah miliknya. Si jangkrik membela diri, tahu bahwa dia hanya bisa melarikan diri jika meninggalkan Sai Liu. Namun, bagaimana mungkin dia mengatakan hal itu kepada masternya? Saat terus melihat Sai Liu, dia menyebutnya sebagai semut dari alam manusia. Dia menyebutnya menjijikan dan menyerang lagi. Si jangkrik melindungi mereka dan menyuruh Sai Liu untuk bersembunyi karena dia hanya akan menghalangi. Terus menyerang dan bertanya mengapa dia melindungi manusia itu. Icelan tersenyum dan berkata bahwa gadis manusia itu adalah hewan peliharaan yang dia pelihara. Jadi dia ingin agar dia diampuni. Sai Liu bertanya apa yang akan mereka lakukan dan Icelan menjawab bahwa mereka akan melarikan diri. Tiba-tiba, dia memukulnya dan memberitahu Sai Liu bahwa dia telah mengganggu percakapan mereka. Pada saat yang sama,
Pertama, dia menempatkan klon di belakangnya untuk menariknya sejauh mungkin. Namun, terus mengamati situasi tersebut. Dia berkata itu konyol karena tidak satupun dari mereka yang akan bisa kabur. Icelan berkata tidak sopan menguping percakapan dua gadis, tapi terus menyerang, mengatakan bahwa dia akan mengambil nyawa mereka sekarang. Dia teringat bahwa Bei telah memberinya jimat namun memperingatkannya bahwa menggunakannya bisa berbahaya. Dia mengaktifkannya sambil berkata bahwa hidupnya sudah berada di tangan iblis lain. 3 lingkaran energi muncul dari punggungnya dan energinya mulai meningkat. Sementara itu, di bagian lain hutan, makhluk-makhluk kayu sedang membantai semua orang. Saat mereka diserang di tanah, energi mengalir keluar dari tubuh mereka, mengubah mereka menjadi iblis. Orang-orang dari sekte mulai berdatangan dan mereka yang telah berubah segera menyerang. Namun, lelaki tua itu membunuh mereka dengan serangan pedang. Tapi banyak murid yang sudah terlanjur berubah. Lelaki tua itu mengaktifkan formasi pedangnya dan menghancurkan seluruh area. Dia menyuruh si pengguna pedang untuk menyelamatkan para murid dan melarikan diri jika bertemu dengan sang kaisar. Si pengguna pedang berkata dia mengerti namun menyarankan untuk mengirim Bei kembali. Bei muncul pada saat itu dan bertanya apa maksud pembicaraan tentang mengirimnya kembali. Pria itu dengan marah berkata jika Bei tetap di sana, dia akan mati konyol. Namun Bei berkata dia ada di sana untuk menyelamatkan muridnya. Lelaki tua itu berkata Bei terlalu lemah dan lebih baik tidak ikut campur. Namun, kepala departemen seni berkata dia memiliki murid di sana dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sang kepala sekolah mengerti dan memberinya seekor burung, menyuruhnya untuk melarikan diri jika menghadapi bahaya, dan Bei berterima kasih padanya. Kim Mei terus mengumpatnya, tapi Bei tidak terlalu peduli dan berkata jika terjadi kesalahan, dia akan memungut mayat-mayatnya. Pada saat itu, sebuah ledakan menyapu pegunungan. Energi emas keluar dari iblis yang meminta Rigor untuk menyerangnya. Klon Bei di langit berkata bahwa jimat telah diaktifkan dan sekarang serangan akan dimulai. Dia menciptakan lubang hitam di depannya, mengatakan bahwa dia akan membunuh semua makhluk hidup. Seluruh energi iblis mulai terserap dan bola itu tumbuh membesar. Dari kejauhan, orang bisa melihat ledakan di hutan. Sementara itu, tubuh Icelan membeku. Dari mulutnya, hanya kepompong kecil yang jatuh ke tanah. Dia muncul sambil menangis, mengatakan bahwa bajingan itu tidak bercanda. Namun untungnya, dia punya cara untuk mempertahankan hidupnya. Sebuah klon memanggilnya dan mereka berlari untuk menemukan Sai Liu tergeletak di tanah dengan tanaman tumbuh dari tubuhnya. Icelan tahu jika dia membawa Sai Liu, dia akan mati karena kutukan itu. Tapi jika dia kabur tanpa dia akan diburu oleh Bei. Dia mulai mengingat semua yang mereka lalui. Bersama, dengan marah mengambil Sai Liu dan berkata bahwa lebih baik masternya punya solusi. Kaisar iblis itu melarikan diri di langit. Namun, sambaran petir menghantamnya, menjatuhkannya ke tanah. Dari bangkai raksasa itu, dia muncul dengan ukuran yang lebih kecil. Melihat klon tersebut, dia berkata ingin tahu namanya karena kekuatan seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Dia melihat klon itu tidak menanggapi dan menyadari bahwa dia bahkan tidak layak untuk mengetahui nama makhluk itu. Dari kejauhan, seseorang mengamati pertarungan tersebut. Itu adalah Hime yang ketakutan dan Bei mengatakan dia harus ikut serta. Dia pasti akan membuat perubahan besar. Pria itu baru saja akan mengatakan sesuatu tentang betapa mustahilnya hal itu ketika Bei menempelkan jimat di dahinya, membuatnya tertidur dalam keadaan terikat. Iblis itu menyadari energinya menipis dan bertanya-tanya apakah dia akan mati di sana lagi. Tiba-tiba, dia diberkati dengan energi Raja Iblis dan merasa yakin dia akan menghabisi klon itu sekarang. Pada saat itu, klon tersebut berkata batas waktunya sudah habis dan akan kembali ke tubuh utama. Fresh mengira dia mencoba melarikan diri dan menyerang, mengirimnya ke neraka. Dengan mengaktifkan mandat, pedang hijau raksasa muncul di langit. Icelan segera mengenalinya sebagai kekuatannya. Serangan itu meluncur ke arah iblis, mengonsumsi seluruh energinya. Tiba-tiba, dia hancur menjadi kecil, menuntut Bei untuk menampakkan diri. Bei tertawa, mengatakan jika dia baru menyadari itu adalah klon sekarang, maka dia bodoh. Dia menggunakan jimat dan iblis itu berkata mustahil bagi seseorang tanpa kekuatan untuk menggunakan itu. Bei menjawab hanya karena tidak ada orang lain yang melakukannya, bukan berarti itu mustahil. Jiwa iblis itu terus terpenjara dan terbakar. Bei ingin tahu mengapa iblis itu ada di sana, dan berkata dia akan terus berlanjut sampai dia mendapatkan jawabannya. Pada saat itu, Icelan muncul membawa Sai Liu. Dia melemparkan Sai Liu ke pelukan Bei dan memintanya untuk menolongnya. Ingin tahu apa yang terjadi? Sambil menangis dia berkata itu kesalahannya karena tidak bisa melindungi Sai Liu dari iblis itu. Bei sangat marah dan berkata dia tidak lagi menginginkan jawaban. Dia mempercepat pembakaran jiwa iblis yang menyatakan bahwa itu tidak akan dimaafkan. Pada saat itu, Fresh merasa ketakutan. Bei telah membuka gerbang ke dunia bawah dan memperingatkan bahwa bosnya pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Iblis itu menderita, mengatakan dia tidak akan menerima ini, tetapi dia sudah dilemparkan ke gerbang. Dan dengan itu dia disegel untuk selamanya. Icelan terkejut bahwa Kaisar Iblis pun tidak memiliki peluang melawan Bei. Sementara itu, Sai Liu menderita akibat miasma. Dia menerjang Bei untuk menyerang dan Icelan memperingatkannya untuk berhati-hati, tapi Sai Liu mencoba menggigitnya. Dia membiarkan Sai Liu menggigit dan menyuruhnya minum sebanyak yang dia butuhkan. Setelah banyak darah diisap, kutukan itu habis. Dia terbangun dan Bei bertanya apakah dia tidur nyenyak. Dengan malu, dia meminta maaf atas serangan itu, tetapi Bei berkata itu bukan salahnya. Kutukan itu masih tertinggal pada Bei, tetapi dia tahu itu hanya sisa kekuatan dari orang itu. Dia mengaktifkan kekuatan penyembuhannya dan dengan mudah menghapusnya. Sistem mengatakan bahwa kekuatan jahat telah terdeteksi dan dia akan menjalani pembersihan. Di dalam
dalam kekosongan kesadaran, iblis itu berpikir dia bisa membunuh BI karena dia telah mengorbankan diri untuk muridnya. Namun, karena dia berada di dalam tubuh BI, dia diserang oleh sistem dan lenyap. Beberapa waktu kemudian di Gunung Qingmun, Sai Liu terbangun dan menyadari dia harus menjadi lebih kuat agar tidak terlalu bergantung pada orang lain. Icelang keluar dari pemandian dan bertanya apakah matanya baik-baik saja. Dia mengalami kebutaan pada satu mata dan bercanda bahwa sekarang dia menjadi Cyclops. Dia mendapat tamparan di kepala agar berhenti membuat lelucon. Dengan marah, dia berbaring, mengatakan itu kesalahannya hingga dia berakhir seperti itu dan meminta maaf. Berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Keesokan harinya, semuanya kembali normal di gunung. Satu-satunya hal yang terjadi adalah Sai Liu terserang flu. Dia berkata, dia baik-baik saja, namun si jangkrik menjelaskan itu karena dia menggunakan kekuatan es. BI berkata tidak apa-apa dan dia akan membawanya ke departemen seni besok. Mereka memiliki pemandian air panas yang membantu pemulihan. Sehari kemudian, mereka sampai di sana. Sai Liu mandi untuk memulihkan energinya sementara BI berbicara dengan Master Moon. Dia ingin menggodanya, tetapi BI lebih peduli mengapa dia memanggilnya ke sana. Dia, berkata BI membosankan akhir-akhir ini dan memintanya untuk membawa gadis-gadis itu ke alam rahasia untuk pelatihan. BI berkata dia tidak cocok karena dia adalah orang yang tidak bisa melakukan apapun. Namun, Moon tahu betul seberapa kuat dia. Dia berkata BI bahkan bisa membawa Sai Liu karena dia akan menerima banyak sumber daya. Saat itu, seseorang membuka pintu sementara sang kepala sekolah berbisik di telinganya bahwa dia manis. Sai Liu menangkap sang kepala sekolah dan lari sementara gadis-gadis dari departemen seni memberi selamat kepada sang master. Di puncak, Sai Liu telah mempelajari teknik baru yang diajarkan BI. Dia sangat antusias tetapi BI menyuruhnya untuk berhati-hati karena itu membutuhkan banyak latihan. Jika tidak, dia bisa dikonsumsi oleh roh api. Tapi junior yang lamban itu sudah terlanjur dikonsumsi dan bergantung padanya. Bertanya apakah dia tidak menyukai muridnya. BI berkata dia terpengaruh oleh roh api dan perlu bersantai. Tapi dia hanya ingin tahu apakah dia cantik. Sang master berkata ya, tapi mengaktifkan jimat dan menjernihkan pikirannya. Dengan itu, dia tertidur dan pria malang itu pun rileks. Sungguh, dia memiliki banyak simpati untuk gadis ini. Keesokan harinya di alam rahasia yang diminta oleh master seni untuk didatangi, dia menginformasikan kepada semua gadis bahwa mereka akan membawa jimat lokasi dan perlindungan. Dia menasihati Sai Liu untuk berhati-hati dan tidak memburu harta karun berbahaya seperti terakhir kali. Tapi dia merasa malu teringat saat dia dikuasai oleh kultivasi api. Dia pergi sambil bergumam dan BI pikir dia tampak sedikit tidak fokus. Saat itu, seorang gadis masuk mengatakan ada masalah di luar. Mereka pergi melihat dan beberapa orang datang. Itu adalah Kang Mingxuan. Nah, Anda tahu bagaimana dia, bukan? Semuanya berbentuk jam pasir jadi tidak perlu dikatakan lagi. Gadis-gadis itu milik istana ekstasi. Dalam bahasa umum, itu berarti rumah bordil. Master departemen menyuruhnya pergi tetapi dia berkata dia tidak menghormati bibinya dan mengeluarkan seruling dari pegunungan. Dia mengirim seruling itu ke arah gadis yang mencoba melindungi diri tetapi perisainya hancur. Pada saat itu, aura hijau menyerap seruling itu dan menariknya pergi. Kang Mingxuan bingung bagaimana dia kehilangan kendali atas artefaknya. Seruling itu terbang ke tangan seseorang yang berkata dia sangat tidak patuh dan benda itu miliknya. Keduanya terkejut saat BI mulai memainkan seruling. Semua orang menyadari dia sudah menguasai artefak itu. Dengan marah, Kang Mingxuan menyerangnya. Namun, aura seruling dengan mudah memukul mundur serangan itu, melemparnya ke belakang. BI memperingatkan ini adalah peringatan terakhirnya dan semua orang melarikan diri. Dia menyerahkan seruling kepada salah satu gadis dan yang lain menuntut hadiah juga. Sai Liu kembali ke ruangan untuk bersiap, cemburu dengan perhatian tersebut. Dengan pintu masuk terbuka, orang-orang mulai memasuki alam rahasia. Dia menyuruh Sai Liu untuk tidak merasa tidak aman karena dia akan ikut dengannya kali ini untuk memastikan tidak ada yang salah. Dia sangat pemalu mungkin teringat apa yang terjadi hari sebelumnya meskipun dia telah menggunakan jimat untuk membuatnya lupa. Dari puncak gunung, seekor ular sedang mengawasi. Itu adalah salah satu gadis dari istana ekstasi yang memantau keadaan. Dia berkata mereka juga akan masuk dan mengambil harta karunnya. Saat BI melewati portal, dia menerima misi untuk menyegel hantu leluhur. Di dalam alam tersebut, sebuah ledakan terjadi. Hu sedang bertarung melawan salah satu gadis dari ekstasi. Dia diserang dan mencoba mempertahankan diri dengan seruling. Namun, dia tak berdaya melawan kebodohan musuh. Tapi tiba-tiba, seekor ikan emas menembus dadanya dan dia jatuh mati. BI telah menyelamatkannya dan menyuruhnya berhati-hati. Ada banyak hal berbahaya di sekitar. Dia bertanya di mana yang lain dan dia berkata banyak yang tewas dalam ledakan itu. Saat mereka pergi, Hu bertanya makhluk terbang apa itu. Dia mengaktifkan auranya dan menangkapnya. Dia menjelaskan itu adalah lebah pengisap jiwa dan mungkin seseorang di tempat ini sedang mengumpulkan jiwa orang mati. Di bagian lain dari alam itu, Sai Liu menyerap energi petir dari langit. Icelan menyuruhnya untuk lebih berhati-hati, bertanya mengapa dia mencoba berevolusi dengan menyerap hukuman surgawi. Sai Liu ingin mengatakan itu karena masternya tetapi merasa malu. Tiba-tiba, seseorang muncul mengatakan mereka tidak menyangka akan menemukan mereka di sana. Itu adalah orang-orang dari istana ekstasi yang untungnya tertutup rapat. Sai Liulin tertawa dan bertanya apakah mereka benar-benar ingin mati seperti itu. Namun, Kang Mingxuan memperingatkan bahwa dia hanya menyembunyikan kekuatannya untuk mengikuti rencana. Sesuatu turun dari langit dan sebuah pilar menghantam tanah. Sai Liulin menyadari itu mengandung kekuatan iblis. Dia mencoba mengatakan sesuatu kepada Sai Liwei tetapi dipukul wajahnya hingga menyebabkan ledakan. Dia terlempar ke sisi lain gunung yang hancur.
hancur. Hampir kehilangan kesadaran, dia berkata mereka harus memanggil BI untuk menangani ini. Di adegan berikutnya, Sai Liwei terbangun dalam keadaan terikat di langit-langit. Dia bertanya apa yang mereka lakukan dan Kang Sue sedang menempelkan banyak segel ke langit-langit. Gadis-gadis lain dari Departemen Seni juga diikat. Icelan tertawa terbahak-bahak. Sai Liu bertanya apakah dia mengkhianati Master. Dia tersenyum mengatakan dia sedang beradaptasi dengan situasi. Sai Liu bertanya mengapa dia diikat seperti orang bodoh jika itu masalahnya. Sementara itu, Kang Sue bertanya apakah jumlah jiwa itu tidak cukup. Master penyulingan jiwa ada di sana, terlihat lebih seperti master penyuling bom dengan otot perut 15 kilo. Dia bertanya mengapa penyulingan butuh waktu lama. Kang Sue berkata dia tidak perlu khawatir. Ada banyak jiwa. Dia menyuruh orang di dekatnya untuk membawa lebih banyak murid. Sai Liwei meminta si Jangkrik untuk melakukan sesuatu dan itu berkata dia hanya mengamati untuk saat ini. Saat orang-orang itu pergi untuk menyentuh gadis-gadis itu, sambaran petir mendorong. Semua orang kembali hingga pingsan. Kang Sue meminta bantuan gadis kelinci di sampingnya tetapi dia menolak, mengatakan dia tidak sedang mood. Dia berkata dia sudah membantu mengalahkan si Jangkrik dan tidak ingin melakukan apapun lagi. Pria penuh luka dari Istana Jiwa bertanya apa masalahnya. Dia mengangkat lengannya dan mulai menarik jiwa keluar dari semua orang dari Istana Ekstasi. Kang Mingxuan mencoba mengaktifkan kekuatan tetapi gadis berotot itu menyuruhnya tetap diam atau dia akan menerima hukuman. Pada saat itu, pria penuh luka itu berkata leluhur sedang tiba. Rantai putus dan sekumpulan kerangka jatuh ke tanah. Sebuah tangan muncul mengatakan sudah 1000 tahun sejak orang ini terakhir muncul di tempat ini. Melihat energi hijau, Sai Liu mengenalinya sebagai entitas dari 1000 tahun lalu, dan yang bangkit adalah iblis dari tanah abadi. Orang-orang penyuling jiwa memberi hormat sementara Kang Sue tidak mengerti apa yang terjadi. Iblis itu melihat ke samping dan berkata ada jiwa berkualitas tinggi lainnya untuk menyerap jiwa Kang Sue. Namun, gadis kelinci memotong penyerapan itu dan Kang Sue mengambil kesempatan untuk mengaktifkan portal dan melarikan diri. Si Jangkrik akan menyelamatkan Sai Liu dan gadis kelinci memanfaatkan kesempatan untuk menyerapnya juga. Dengan itu, ketiganya melarikan diri melalui portal, meninggalkan gadis malang itu di belakang. Iblis bumi berkomentar bahwa zaman telah berubah jika seseorang yang begitu lemah berani melarikan diri darinya. Trembelumina menjelaskan bahwa penyulingan jiwa telah menderita dalam beberapa tahun terakhir dan memohon ampun. Iblis dengan marah mencoba menyerap energi semua gadis. Namun, si Jangkrik melindungi mereka dengan segala yang dia miliki, bertanya-tanya di mana BI sialan itu karena dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, ledakan terjadi dan kapal jatuh ke tanah. Jelas, si bajingan itu telah tiba. Hanya melihatnya membuat iblis itu berkeringat. BI bertanya apakah dia belum pernah melihat protagonis sebelumnya. Violet ingin tahu siapa pria itu. Iblis itu bingung tidak bisa menghitung kekuatan protagonis. BI turun dan untuk pertama kalinya mengambil kapak, memperingatkan mereka untuk bersiap ditebas. Iblis itu mengaktifkan spanduk pemanggil jiwa dan berkata BI akan memohon untuk nyawanya. Banyak tanaman rambat menyerang BI yang merupakan seorang profesional dalam menangani hal itu. Dia hanya mengaktifkan jimat yang menciptakan naga, yang melahap segalanya. Lelaki tua itu bertanya siapa dia yang menggunakan jimat sekuat itu tanpa memiliki kekuatan. BI berkata dia adalah ayahnya di sini untuk memberi pelajaran. Iblis dengan marah mengirim formasi serangan lain. Dia terjebak dan lelaki tua itu berkata dia akan mati sekarang. Namun, BI hanya mengaktifkan perisai dan memperhatikan bahwa air menekan beberapa kekuatannya. Energi hitam pergi untuk menyerang dirinya dan dia mengaktifkan jimat untuk mempertahankan diri. Tapi serangan itu tidak berhenti dan dia terkena di berbagai titik. Iblis berkata bahwa di dalam sana jimatnya tidak berguna. Dia ingin melihat berapa lama tubuh emasnya bertahan. BI bertanya pada sistem apa itu. Sistem menyuruhnya berhati-hati karena dia berada di dalam alam lelaki tua itu di mana dia diperkuat. Jiwa lelaki tua itu, berkata BI pasti sudah gila dan kematian menantinya. Namun, BI membebaskan diri dan memukul lelaki tua itu dengan kapaknya. Lelaki tua itu jatuh ke sudut bertanya-tanya bagaimana dia terluka. Kekuatannya mulai menghilang saat dia bertanya kapak macam apa itu. BI yang malas berkata itu hanya kapak kecil yang dia gunakan untuk memotong kayu. Lelaki tua itu bingung tapi sudah terlambat. BI telah memotongnya menjadi dua, mengatakan, lelaki tua itu tidak berbeda dengan kayu. Di luar, inti hancur. Icelan melumpuhkan Violet yang berkata dia akan membunuhnya segera setelah leluhur muncul. Kemudian kilatan cahaya memenuhi ruangan. Bai berjalan keluar dengan tenang memegang kepala lelaki tua itu. Semua orang terkejut mengatakan itu mustahil. Tapi Bai baru saja melemparkan kepala itu ke pangkuan si bodoh yang kemudian meledak dan berubah menjadi genangan air. Melihat ini, Violet menempel pada Bai mengatakan dia akan melakukan apapun untuknya. Tapi dia hanya mendorongnya menjauh dan menyuruh mereka mengirimnya ke akademi untuk diinterogasi. Dia kemudian melihat Icelan melarikan diri dan bertanya di mana Sailu. Dia mencoba menjelaskan bahwa Sailu telah dibawa oleh seorang tetua dan dia tidak bisa memblokir portal. Salah satu gadis dari Departemen Seni menyebutkan dia kemungkinan besar dibawa ke Istana Ekstasi. Bai sepertinya tahu tempat itu. Di tempat lain, Sailu terbangun. Dia dikelilingi oleh rantai dengan jimat dan mengenali orang di depannya. Dengan wajah hijau, makhluk itu berkata sudah lama sekali dan memanggil Sailu dengan nama kehidupan masa lalunya, peri abadi yang bersinar. Dalam kilas balik, Sailu sedang berbicara dengan temannya tentang bagaimana mereka akan memperkuat diri.
Abadi. Sailu berkata dia mendapat pencerahan dan menerima kekayaan dari surga. Temannya bertanya apa yang dia bicarakan dan Sailu berbalik, mengatakan mereka melakukan segalanya dengan salah. Dia menarik sesuatu dari dalam dirinya dan berkata itu adalah 3 tubuh. Sebuah kepercayaan Tao yang mengatakan 3 tubuh ini menuntun manusia pada kematian. Temannya berkata dia menjadi gila karena itu adalah roh asalnya. Namun, Sailu sudah dikonsumsi oleh kekuatan itu dan bertanya apa yang dia ketahui. Dia melemparkan pisau yang menembus temannya yang malang. Dia menjadi gila mengklaim dia akhirnya akan naik ke keabadian. Temannya mencoba menjelaskan bahwa dia sebenarnya sedang dikuasai oleh iblis. Pada saat itu, Sailu mulai kehilangan kewarasannya. Bertanya mengapa dia masih manusia. Dia ingat mutiara yang telah dia pecahkan dan menyadari satu hilang. Temannya telah mencurinya, mengatakan dia akan menemukan solusi untuk menyelamatkannya. Tapi kemudian langit diambil alih oleh bulan sabit. Sailu bertanya apakah mereka tidak berjanji satu sama lain untuk mencapai keabadian bersama. Tapi jika itu masalahnya, dia harus diburu. Dia mengaktifkan teknik bulan yang mengonsumsi matahari. Separuh benua itu ditelan bayang-bayang. Temannya yang bersembunyi di bawah air mengaktifkan teknik cangkang untuk melindungi diri dan menyerang dengan naga air. Namun, Sailu dengan mudah merobeknya menjadi 2. Cangkang dan pegunungan di tempat itu hancur. Saat temannya melarikan diri, dia berkata senjata yang dibawa Sailu terlalu berbahaya. Tapi Sailu berkata dia tidak akan lari karena mereka adalah teman selama 1000 tahun. Dia mengaktifkan ledakan bintang. Itu mulai mengonsumsi matahari dan menuju ke arah temannya yang malang. Temannya mengaktifkan teknik yin yang untuk melindungi diri dan bertanya apa yang telah mengonsumsi Sailu. Tapi karena seperti ini, tidak satupun dari mereka yang akan naik ke keabadian. Dia menyerap inti spiritual Sailu, memulai pertempuran antara kekuatan mereka. Beberapa waktu kemudian, temannya mengumumkan dia telah menang. Namanya Man-Man. Sailu bertanya mengapa dia tidak ingin naik tingkat. Temannya berkata dia melakukannya hanya karena mereka berteman. Dia akan mengembalikannya menjadi normal meskipun hanya sebagian. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari temannya sudah pindah ke kehidupan berikutnya. Ini adalah ingatan yang telah dilupakan Sailu. Melihat ini, dia menangis mengatakan itu mustahil. Seseorang muncul di belakangnya bertanya apakah dia akhirnya ingat dan dia berkata itu bukan dia. Dia berbalik dengan marah dan mengumumkan bahwa sebuah like di video ini harus ditinggalkan kawan. Apakah Anda ingat bab terakhir berakhir ketika Sailu menemukan dia telah membunuh seorang teman? Tiba-tiba seseorang di ruangan itu memanggilnya bertanya apakah dia ingat. Dia berbalik, mengatakan bahwa semuanya salah dan bertanya siapa itu. Itu adalah teman yang telah dia bunuh, memberitahunya untuk tidak pergi ke jalan yang salah lagi. Sailu bertanya apakah dia telah menjadi tubuh abadi. Namun, tempat itu mulai bergetar dan dia berkata mereka punya tamu. Dia menyuruh gadis kelinci untuk pergi menyambut mereka. Di luar istana ekstasi, sebuah ledakan terjadi. Itu adalah Bai Lucian yang datang dan menuntut muridnya kembali. Yang pertama menghentikannya adalah Chizue. Saya bahkan tidak perlu menyebutkan bentuk gadis itu. Dengan senyum dia berkata dia terlambat dan muridnya sudah menjadi makanan bagi sang tuan. Bai Lucian tidak ingin bicara jadi dia segera meluncurkan serangan, mengatakan dia bisa mati jika perlu. Murid Chizue berubah menjadi gelembung darah seketika dan Bai Lucian bergegas menuju dia untuk menghabisinya. Cabang muncul dari pegunungan saat dia menggeliat kesakitan. Tiba-tiba sebuah pilar hampir menghantam Bai Lucian yang harus menghindar. Di atasnya, tetua kelinci berkata dia akan menanganinya. Dia melihat Chizue dan memperingatkannya bahwa mulai sekarang dia tidak berhutang budi lagi. Bai Lucian mengenali kekuatannya dan bertanya apakah dia orang yang dibicarakan semua orang. Namun, kelinci nakal itu mengutuknya dan menyuruhnya mengurus urusannya sendiri. Bai Lucian berkata dia tidak perlu mengutuk dan akan lebih baik mengembalikan muridnya sekarang. Tapi dia membuat wajah menjulurkan lidah dan bertanya mengapa dia harus menanggapi dia. Kehilangan kesabaran, dia berkata meskipun dia master iblis, dia tidak akan bisa menghentikannya dan mengulurkan tangannya. Seketika dia ditangkap oleh telinga dan menyadari dia tidak punya kesempatan. Bai Lucian menjatuhkannya ke tanah, menyuruhnya untuk tidak ikut campur lagi. Namun, Chizue melihat dia terganggu dan mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan. Dia maju menciptakan pentagram dengan tangan di sekitar mereka berdua. Bai Lucian menyuruhnya untuk tenang, tapi mereka berdua tertangkap. Menarik, makhluk itu dengan tanduk, dia memperingatkan bahwa mereka sekarang akan menderita selamanya. Monster itu memancarkan aura dan gadis kelinci bertanya bagaimana wanita sialan itu berani mengkhianatinya. Chizue menyuruhnya tenang karena mereka akan bersatu selamanya. Saat dia membuka mulut, makhluk itu melakukan hal yang sama. Kelinci itu putus asa sementara Bai berkata makhluk malang itu bahkan tidak layak untuk mati. Namun, dia tersenyum bertanya apakah mereka benar-benar mencoba membunuhnya dengan itu. Ledakan aura dan daging hancur. Kelinci itu memanggil stafnya tetapi itu ada di tengah tumpukan duri dan dia menyadari dia akan jatuh dan mati di sana. Namun, seseorang menangkapnya dari belakang. Bai Lucian menciptakan aura dan menyelamatkan mereka berdua. Makhluk di langit menggeliat dengan tangan. Hancur. Chizue terkesan tetapi monster itu dengan mudah beregenerasi. Bai Lucian melihat itu dan berkata sepertinya situasi yang mengkhawatirkan karena dia harus membunuhnya sampai itu tidak terjadi lagi. Pedang emas muncul dan mulai menyerang makhluk itu sampai dagingnya menghujani. Bai Lucian tampak terkesan. Daging Chizue
bercampur dengan makhluk itu. Tapi dia mulai mengatakan bahwa rasa sakit yang ekstrim adalah ekstasi yang sebenarnya dan tiba-tiba dia berubah menjadi wanita lain dengan rambut putih mengatakan bahwa sekarang dia menemukan pintu menuju keabadian. Bersama-sama mereka bisa memanen darah dan berbagi ekstasi. Dia menyerang lagi tapi kali ini dia menembus penghalangnya. Kelinci itu sudah lumpuh dan wanita itu berkata dia akan menyerap auranya dan segera setelah itu dia akan menarik aura pria di sebelahnya. Bai Lucian berkata jika dia ingin mengalami dirinya begitu banyak, dia akan membantu. Dengan itu dia melepaskan auranya ke dalam daging makhluk itu. Dia menggeliat menyadari itu terlalu banyak energi dan akan meluap. Detik berikutnya dia meledak dan Bai berkata dia hanya memberinya apa yang dia minta. Sekumpulan daging jatuh ke tanah dan kelinci bertanya apakah dia akhirnya mati. Dia berkata itu rumit tetapi dia menggunakan formasi darah untuk terhubung ke nadi bumi. Dia muncul kembali mengatakan itu persis seperti itu. Dia tidak akan menghilang selama bumi ada. Bai mengambil darahnya sendiri dan melemparkannya padanya mengatakan satu-satunya cara adalah dia menggunakan dirinya sebagai pengorbanan. Versi Buddha emas dari dia muncul, mengulurkan tangannya dan membuat energinya menghujani Chizue. Dia berkata tidak peduli apa yang dia lakukan, semua yang akan dia capai hanyalah menyegelnya. Dia menjawab bahwa menyegel sudah cukup sambil meraih kapak. Dia berkata kapak patah tidak akan melakukan apapun. Namun, dia membuat 2 potongan dan seluruh tanah tempat itu hancur. Ini membuatnya menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi memiliki koneksi ke bumi dan dia bertanya siapa pria ini. Dia mengulurkan tangan dan menyuruhnya untuk menyusut. Dia mencoba melarikan diri tapi dikelilingi oleh awan. Saat dia membuka mata, dia ada di tangannya tapi kecil. Saat diremas, dia bertanya apa yang dia lakukan dan memohon padanya untuk membiarkannya pergi. Dia mencolek wajahnya mengatakan bahwa sekarang karena dia tidak terhubung ke nadi bumi, dia hanyalah boneka penuh mana. Bai Lucian memanggil kelinci dan melemparkan boneka itu padanya. Kelinci mencoba menyerap kekuatan tapi jatuh berlutut menyadari itu tidak akan berhasil. Bai menjelaskan bahwa karena dia bisa menyerap energi bumi, dia pada dasarnya adalah aliran tak terbatas. Dia berencana untuk mengubahnya menjadi item kultivasi untuk muridnya jadi dia harus merawatnya dengan baik. Kelinci itu tersenyum mengatakan dia akan menyerap banyak untuk saat ini. Sementara itu, kepala tempat ini ada di bawah bertanya apa yang terjadi. Man-Man memberitahu Sailu sekali lagi untuk tidak tersesat dalam kehidupan ini. Tiba-tiba semuanya mulai runtuh dan dia bertanya kapan kelinci akan kembali. Pada saat itu, Bai dan kelinci muncul dengan dia bertanya apakah dia yang menculik muridnya. Sailu mengenalinya dan Master bertanya apakah dia masternya. Dia membenarkan dan Man-Man menyuruhnya untuk meyakinkan Sailu agar tidak mencoba menjadi abadi lagi karena itu adalah jalan yang hanya akan membawanya ke hal-hal yang salah. Bai berkata bahwa benar dan salah sulit didefinisikan dan dia perlu terus memperkuat dirinya di seluruh alam semesta. Sailu menjadi emosional dan Man-Man bertanya apa yang akan terjadi jika dia menyimpan dari jalan lagi. Bai berkata bahwa dengan dia di sana itu tidak akan menjadi masalah tetapi Master bertanya siapa yang memberinya hak itu. Bai tidak senang dan mengatakan bahwa dialah masternya di sini. Sesuatu menghantam Man-Man dan dia mendapati dirinya terjebak di dalam batang pohon. Bai menjelaskan bahwa ini adalah kesadaran ilahinya atau apa yang mereka sebut domain. Dia berkata dia tidak bisa melihat kekuatannya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang detail-detail itu. Dia menanyainya tentang apa semua mayat itu dan dia berkata itu adalah kayu yang telah dia potong selama bertahun-tahun, membuatnya menyadari bahwa di dalam setiap kayu itu adalah tubuh makhluk yang sangat kuat. Dengan itu dia mengerti mengapa Sailu sangat mempercayai pria ini yang sedang menepuk kepala muridnya, mengatakan bahwa dia akan sangat membantunya. Tiba-tiba dia menarik aura merah dari balik batu dan bertanya apakah Kang adalah bagian dari kelompoknya. Dia mulai terungkap bertanya-tanya bagaimana ini mungkin dan dia berkata akan mudah untuk menemukan senjata suci seperti itu. Ini menakuti Man-Man karena dia tidak memperhatikan kehadiran gadis itu. Dalam keadaan lumpuh, Kang mengatakan bahwa dia akan berada dalam masalah ketika dia bertemu dengan kebangkitan daging dan darah sekte ini. Bai Lucian menunjuk ke gadis kelinci bertanya apakah dia berbicara tentang itu. Boneka di sana, Kang menyadari formasi rahasia mereka telah dihentikan. Namun, simbol ini yang muncul di tengah pegunungan dan dia bertanya apakah dia akan berurusan dengan abadi yang sejati. Master tampak ketakutan. Bai tidak peduli dan Kang tersenyum saat Giok pecah melepaskan zombie dari rantai. Kelinci memperingatkan bahwa dia sekarang akan kehilangan kendali. Giok itu menyegel kekuatan. Man-Man yang terjebak sebagai abadi di sana dan sekarang dia akan menjadi gila. Melihat transformasi Man-Man, Kang menangis dan tersenyum mengatakan bahwa semua orang di sana sekarang akan mati. Mantan Master tumbuh raksasa di ruangan itu dan Bai Lucian mempertimbangkan untuk mengaktifkan jimat pemurnian. Kelinci bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang setelah ini terjadi sementara Kang tersenyum mengatakan bahwa tidak ada yang akan meninggalkan. Di sana hidup-hidup. Bai Lucian mengatakan dia terlalu berisik dan menggunakan item ilahi untuk menyegel suara. Man-Man mengaktifkan penusup jiwa yang menuju ke kubah pelindung. Penghalang tanpa dibatalkan dan Bai Lucian terkesan bahwa mayat bisa menggunakan segel. Tapi dia mengulurkan tangan mengatakan bahwa pada akhirnya itu hanya mayat. Segel yang turun menghantam dahinya dan ledakan ungu menyapu ruangan itu. Ketika asap bersih dia terkesan dan memerah karena Bai telah pergi untuk eksplorasi di pegunungan. Dia merasa sedikit malu tapi semua ini memiliki tujuan. Jangan berpikir anak laki-laki kita gila seperti itu. Ketika dia mengangkat wajahnya dia mengeluarkan racun hijau. Dia menjelaskan apa yang dia lakukan dan dia mengerti bahwa dia tidak punya niat buruk tetapi sebaliknya menghapus masalahnya. Bai berkata dia harus melakukan ini karena tubuhnya tidak bisa lagi tetap seperti itu, jadi dia akan memperbaikinya sebanyak mungkin. Namun, dia memperingatkan bahwa itu akan menjadi masalah
berubah dan dia mungkin harus kembali ke sekte bersamanya. Dia tanpa merasa sedikit canggung. Dia menjelaskan bahwa mereka bisa berbicara setelah dia memikirkannya karena sekarang dia akan terlebih dahulu mengurus Kang. Saat dia mendekat, dia memohon mengatakan bahwa dia buta dan dia adalah orang baik. Bai berkata karena mereka berasal dari sekte yang sama, dia akan memaafkannya dan mengirim serangan tepat tepusarnya. Itu memutuskan rantai yang menyegelnya dan dia jatuh berlutut kesakitan. Bai berkata yang terbaik baginya untuk menghilang mulai hari ini. Kelinci berdebat dengan Mamon mengatakan bahwa sebagai master tempat ini, dia tidak bisa mengikuti pria itu. Ketika Bai Lucian tiba dan bertanya apakah dia sudah memutuskan, Mamon menoleh ke Liu yang tersenyum dan memanggilnya. Tiba-tiba, dia jatuh ke tanah dan memohon Bai Lucian untuk menerimanya sebagai murid. Dengan malu, dia mengatakan itu tidak perlu. Dia bisa pergi ke sana untuk sembuh dan kemudian kembali ke sini. Sistem mengaktifkan misi dunia pada saat itu. Dia memiliki 3 hari untuk membuat salah satu murid berevolusi ke alam abadi. Jika dia gagal, dia akan kehilangan sistem dan semua kekuatan spiritual yang telah dia terima. Jelas, pria malang itu tidak punya pilihan. Malam itu di hutan, Kang berkeliaran tanpa menemukan jalan. Dia tahu energi telah disegel oleh Bai, tapi dia akan membuatnya membayar. Tiba-tiba, seorang pria berjubah muncul. Itu adalah teman yang sama dari sebelumnya menyuruhnya mendekat agar mereka bisa bicara. Namun, Kang tahu betul bahwa Bai Lucian tidak akan mengampuni pria tua jelek seperti ini. Wajah pria itu terdistorsi saat dia mengulangi bahwa gunung adalah air dan air adalah gunung. Wajah lain muncul dari belakang kepalanya mengatakan bahwa semua penampilan adalah kenyataan. Lehernya berputar dan dia ingin tahu mengapa dia tidak bisa menjadi Yang Sheng. Dia mencoba mengaktifkan kekuatan, semua yang terdengar adalah jeritan di hutan. Sementara itu, di puncak Sin Liwen, portal terbuka dan semacam makam jatuh ke tanah. Dia berkata bagus dia berhasil mendapatkan ini, jika tidak akan sulit untuk mengendalikan tubuh roh abadi. Dia kemudian menyuruh mereka membawanya ke dalam rumah dengan cepat. Icelan mengamati bahwa gadis kelinci sekarang telah tiba. Dia bersembunyi ketakutan terutama karena dia telah memberikan rumput tua kepada kelinci ini, sudah menemukannya mengatakan itu kebetulan memperingatkan bahwa rumput yang dia berikan padanya membuatnya menderita diare sepanjang malam. Sementara itu, di dalam ruangan, bola melepaskan energi emas. Bai berkata mereka akan membuka peti mati. Segera setelah itu tidak dilakukan, mutiara pecah dan Mamon muncul mengatakan bahwa tubuh tidak bisa lagi menahan energi mayat. Bai berkata jika itu masalahnya, semua orang harus melepas konstruksi sosial yang dikenal sebagai pakaian. Gadis malang itu merasa malu mengatakan bahwa ini tidak benar pada saat ini, tetapi dia menjelaskan bahwa itu akan mustahil jika mereka tidak melakukan itu. Keduanya merasa canggung mengatakan itu pertama kalinya. Segera, setelah dia berbalik, dia terkejut dan bertanya mengapa mereka melepaskan semuanya, dan dia menyuruh mereka untuk memakainya kembali karena yang dia inginkan hanyalah kontak kulit ke kulit untuk memfasilitasi transmisi kunci. Dan dia memarahi mereka dengan mengatakan mereka tidak bisa berpikir bahwa master mereka adalah orang seperti itu. Sayangnya, Liu meminta maaf mengatakan dia memiliki pikiran yang tidak murni. Dia mengabaikannya dan memperingatkan bahwa ledakan dari mayat abadi adalah sesuatu yang berbahaya, jadi dia akan mengajari mereka cara melakukannya. Sai Liu menyuruh temannya untuk memperhatikan dan dia memperingatkan bahwa menekan kekuatan Mamon hanya mungkin dengan KI tertinggi. Namun, tubuhnya tidak akan menahan begitu banyak energi sekaligus, jadi dia akan mentransfer energi ke Sai Liu terlebih dahulu dan kemudian ke temannya. Setelah transfer Qi, dia menyuruhnya untuk membawa energi di sana ke yang lain. Sai Liu menyuruh temannya untuk tenang itu tidak terlalu sulit. Teman menderita dan terima kasih Tuhan kita beralih ke Icelan yang memberikan wortel kepada kelinci yang emosional tentang kualitas buah dan sayuran di tempat itu. Energi spiritual dari Qi yang dikultivasi di sana sangat besar dan dia sangat senang mengatakan itu lezat. Namun, tiba-tiba benda itu sudah menghilang. Gadis bertelinga kuda itu benar-benar kuda dari sebelumnya. Dia marah karena kelinci memakan wortelnya yang sebagai hadiah memberikan sedikit energi spiritual. Beberapa waktu kemudian, Sai Liu bangun dan gadis zombie telah kembali menjadi manusia. Sai Liu dengan senang hati merayakan, tetapi Bai kelelahan. Seluruh energinya hampir terkuras. Mamon berterima kasih padanya mengatakan bahwa dalam ribuan tahun dia hidup adalah pertama kalinya dia mendapatkan tubuh seperti ini. Bai memperingatkan bahwa dia sekarang perlu memulihkan energinya dan bahkan mungkin bisa kembali hidup. Tiba-tiba, cahaya hijau menutupi ruangan dan Mamon mengatakan bahwa energi ini menandai kelahiran Raja Iblis. Bai menyuruh mereka berdua untuk beristirahat sementara dia pergi memeriksanya. Energi hijau menutupi langit dan gadis kelinci terlihat percaya diri. Dari tengah ledakan muncul seorang gadis yang akan saya pura-pura tidak pernah ada. Ini bukan kuda yang sama dari sebelumnya. Kelinci mengatakan bahwa sekarang setelah dia memberikan energinya, dia hanya perlu memanggilnya dengan nama dan tidak ada iblis yang akan mengganggunya. Tiba-tiba, dia ditarik dan Bai bertanya mengapa dia sudah menyebabkan masalah begitu dia tiba. Dia membebaskan diri mengatakan, dia tahu betul apa yang dia lakukan dan memperingatkan bahwa dia hanya membantu Mamon memperbaiki meridiannya. Icelan berlari kepadanya mengatakan dia diganggu. Gadis kuda itu datang untuk menanduknya memperingatkan bahwa dia mencuri lobak. Bai memuji dan membelainya mengatakan dia telah menjadi lebih lincah tetapi perlu menghormati seniornya. Dia menyuruh semua orang pergi ke halaman dengan cepat, tetapi berpikir bahwa kelahiran Raja Iblis sangat penting dan akan memperingatkan banyak orang. Lampu sudah jatuh di depan halaman dan orang-orang mengatakan kompas menunjuk ke tempat ini. Semuanya adalah instruktur dari departemen lain. Bahkan instruktur seni hebat ada di sana muak dengan semua
ini. Mereka pikir iblis menyerang tempat itu dan membukanya untuk melihat apa yang terjadi, tetapi ada Bai dengan tenang memotong kayunya. Bai bertanya mengapa ada begitu banyak instruktur di puncak King Moon. Si rambut merah ketakutan bertanya di mana iblis yang mereka rasakan. Bai Lucian mengatakan dia tidak tahu banyak tentang iblis. Mungkin mereka membicarakan ini dan memanggil Wu Zai. An Sheng ketakutan. Bai menjelaskan bahwa ini adalah kuda yang telah dia pelihara untuk waktu yang lama dan yang baru saja maju ke alam iblis. Master departemen lain tampak terkesan dan memberi selamat kepadanya. Namun, Kimi mengatakan bahwa hewan sekuat itu harus berada di bawah departemen binatang. Moon mengatakan itu tidak masuk akal karena kuda itu milik instruktur Bai. Namun, Kimi bersikeras mengatakan dia masih terlalu lemah untuk mengendalikan makhluk yang begitu kuat. An Sheng setuju dan mengatakan dia memang harus menyerahkan kuda itu kepada semua orang. Bai ingin tahu apa yang terjadi jika dia tidak melakukan itu. An Sheng yang lupa melatih kakinya mengatakan dia tidak punya otoritas untuk memutuskan di sini, tetapi jika dia bisa menghentikannya, dia akan menghormatinya. Bai berkata itu tidak perlu, mereka bisa menggunakan binatang untuk bersaing. Pria itu sedikit bingung dan Bai mengulangi. Dengan itu, dia menerima mengatakan itu baik-baik saja. Jika dia menang, kuda itu akan menjadi miliknya. Dia mengangkat tangannya membuat lingkaran dan sayap muncul di punggungnya. Apa yang muncul adalah iblis bernama Nai Odi. Moon ingin melakukan sesuatu, tetapi Himi mengatakan tidak perlu ikut campur dalam perselisihan mereka. Dia memperingatkan bahwa jika terjadi kesalahan, direktur tidak akan membiarkan siapapun lolos. Namun, dia meyakinkannya mengatakan instruktur tidak akan pernah melewati batas. Dan sekarang ujian akan segera dimulai. Dengan itu, Wu Zai mendapati dirinya berhadapan dengan iblis pria itu. Dia terkejut dan dia maju untuk memukul, tetapi dia dengan mudah memblokirnya dengan tangannya. An Sheng memperingatkan bahwa IOD adalah iblis yang dia pelihara untuk memiliki kekuatan dan kecepatan yang tak tertandingi, tetapi Bai mengatakan makhluknya juga telah maju. Dengan itu, Wu Zai dengan mudah memukul mundur kekuatan pria itu. An Sheng bertanya, apa yang dilakukan monsternya dan menyuruhnya untuk memukul mundur serangan ini. Dengan itu, mereka terus saling menyerang. Orang-orang mengerti bahwa ini adalah cara termudah untuk menguji kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Beberapa waktu kemudian, lilin telah padam dan orang-orang bahkan tidur, tetapi mereka memperingatkan bahwa hasilnya sudah diputuskan karena sepertinya Odi melambat. Tiba-tiba, Wu Zai mematahkan salah satu serangannya dan berhasil mendekat, memukul wajahnya, rusuknya, dan perutnya. Pria malang itu terlempar ke tanah. Dia mati. An Sheng sangat marah karena sangat sulit untuk mendapatkan itu, tetapi Bai Lucian mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia dan bertanya apakah dia masih ingin melanjutkan. An Sheng dalam kemarahan mulai menarik pisau, tetapi Tom menimpa di antara keduanya. Instruksi lain mengumumkan bahwa pemenang telah diputuskan dan akan memalukan bagi Master untuk menentang itu. Ang Sheng mengeluh bahwa binatangnya terbunuh dan yang lain menyuruhnya untuk berhenti menjadi pecundang. Moon mengatakan bahwa jika direktur mengetahui hal ini, segalanya tidak akan berjalan baik baginya. Dengan marah, dia mengatakan tidak apa-apa dan mengerti bahwa semua orang di sana setara. Dia pergi, memperingatkan Bai Lucian bahwa dia tidak akan melupakan ini. Bai Lucian berterima kasih kepada semua orang karena bersikap adil. Himing tidak pernah memulai sesuatu seperti ini, tapi dia tidak bisa kehilangan keluarganya. Pria dengan kipas memujinya mengatakan dia telah menjadi pria yang baik dan bertanya pada Moon apakah dia setuju. Dengan malu, dia mengatakan dia tidak tahu. Salah satu dari mereka berbalik mengatakan bahwa karena tidak ada masalah, mereka akan pergi. Dengan itu, dia pergi, tapi Moon tetap di belakang. Wu Zai mengatakan dia mengantuk dan Bai menyuruhnya tidur, jadi dia pergi. Tiba-tiba, dia ditarik oleh kerah dan Moon bertanya apakah dia tahu tentang perjanjian itu. Dia terlihat bingung bertanya-tanya apakah ini benar-benar akan berlanjut. Tiba-tiba, dia menariknya dekat dan mengatakan bahwa kakak perempuan akan memenuhi janjinya. Kawan, Bai mendapat ciuman. Terima. Tuhan itu bukan salah satu murid. Dia meletakkan tangannya di mulut dengan malu dan dia bahkan lebih malu. Dia mengatakan ini adalah salah satu hal yang paling berharga dan ingin tahu bagaimana perasaannya. Sementara dia bertanya apakah dia datang ke sana hanya untuk ini, berpikir itu bagus jika dia tidak terlalu dekat. Dia berbalik mengatakan dia akan berhenti memprovokasinya. Dia membuka jalan melalui pegunungan dan mengeluarkan jimat. Dia mengatakan itu undangan ke pesta perayaan Departemen Seni. Dia ingin tahu apakah dia bisa tidak pergi, tetapi dia sudah menghilang di depannya. Sementara dia pikir dia tidak punya pilihan selain pergi. Sai Liu ada di punggungnya. Dia menangkapnya dan bertanya mengapa dia datang jauh-jauh ke sana. Gadis itu mengatakan pertumbuhannya berada di dataran tinggi dan dia butuh bantuan untuk mencapai tingkat berikutnya. Tapi Bai yang malang mengatakan dia tidak punya energi spiritual lagi untuk membantu. Dia membuat wajah menangis dan menyuruhnya masuk dengan cepat karena Kinya akan segera kembali. Dengan itu adalah hari pesta di Departemen Seni. Ini semua karena mereka berhasil memonopoli salah satu tempat kultivasi. Orang-orang di sana meragukan mereka memiliki kemampuan dan mengatakan mereka menjual tubuh mereka untuk mendapatkannya. Ru membanting meja mengatakan mereka adalah sekumpulan anjing tidak tahu berterima kasih dan seharusnya tidak diundang. Pria-pria itu menghinanya menyuruhnya menghormati Departemen Pedang. Dia membalas penghinaan dan mereka bersiap untuk menghunus pedang mereka. Sekarang dengan seruling, dia percaya diri. Tiba-tiba, Moon muncul dan melumpuhkan keduanya menyuruh semua orang untuk menjaga suasana yang baik di pesta. Namun, orang-orang itu saling memandang dan mulai berteriak bahwa mereka seharusnya tidak menyimpan semua sumber daya tempat yang mereka taklukkan. Dia mengatakan mereka sama seperti master mereka. Dia meninju mereka dengan energinya mengenai masing-masing wajah. Pria dari
dari Departemen Binatang muncul mengatakan dia setuju dengan mereka. Dia mengatakan dia harus menyerahkan 90% sumber daya dari Gunung Famu ke sekolah untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ru mengatakan itu tidak masuk akal karena sumber daya itu akan diberikan kepada Departemen Binatang dan Pedang. Pria itu tersenyum mengatakan itu masuk akal. Bagaimanapun, kekuatan adalah yang terpenting di dunia ini, bukan instrumen tidak berguna yang mereka gunakan. Tiba-tiba, sudah ada garis di lehernya dan seseorang yang memainkan instrumen bertanya siapa yang bilang instrumen tidak berguna. Pria-pria itu dikelilingi oleh energi dan pingsan. Bai muncul dengan musuh lain yang berukuran besar yang memperkenalkan dirinya sebagai Ziling. Ru mengenalinya. Dia adalah gadis dengan perut raksasa dari sebelumnya yang saya pikir si seniman menyesal menggambarnya karena sekarang dia mengatakan dia menggunakan teknik melukis. Tetapi ini adalah penampilan aslinya. Moon bertanya bagaimana dia dibebaskan dan Bai menepuk bahunya. Membuatnya memerah dan berkata dia banyak membantu dan menyadari kekuatannya cocok dengan tempat ini. Moon mengatakan dia bisa menerimanya di sini, tapi yang terbaik jika dia melepaskan orang-orang yang sudah berlanjut ke kehidupan berikutnya. Dia memainkan instrumen dan semua orang jatuh ke tanah tidak sadarkan diri sementara Bai menyuruhnya untuk tenang. Dia takut dia akan menghukumnya lagi. Ayo Bai, tidak menghukum siapapun, berhenti berbohong. Kita tahu anak laki-laki kita. Dengan itu orang-orang harus dibawa keluar dari tempat itu. Sementara Moon dan Bai sedang berbicara, seekor merpati pembawa pesan tiba. Itu adalah pesan dari direktur bahwa mereka sedang diserang dan membutuhkan bantuan semua orang. Di depan akademi, sebuah kelompok berkumpul. Mereka adalah mantan pemilik tempat di mana Departemen Seni sekarang mendominasi. Dan karena itu mereka semua menghadapi kesulitan. Kim Ming mencoba mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan seluruh sekolah, tetapi dia diludahi dan banyak sampah dilemparkan ke wajahnya. Orang-orang mengatakan bahwa jika itu melibatkan Departemen Seni itu melibatkan semua orang di sana. Dengan marah, dia mengatakan bahwa jika mereka ragu mereka bisa pergi ke Departemen Seni dan menemukan kebenaran. Orang-orang mengatakan mungkin itu ide yang bagus, karena akan lebih mudah bagi mereka untuk menyerang dengan masuk melalui cara itu. Kim Ming tahu betul tetapi dengan Bai di apartemen itu akan sempurna baginya untuk mengirim mereka ke sana. Sementara itu, di Departemen Seni orang-orang hanya berpikir tentang menyerang gadis-gadis malang itu. Mereka mengatakan bahwa jika mereka menyerahkan beberapa budak itu tidak akan menjadi tempat yang buruk. Satu orang mulai menarik baju gadis itu mengatakan, mereka harus membayar harganya. Tapi tiba-tiba, pisau memotong lengannya. Dalam sekejap tubuhnya meleleh dan dia jatuh tak bernyawa. Orang-orang tidak tahu siapa yang melakukannya sampai pisau itu kembali ke tangan Bai. Dia memperingatkan bahwa wilayah ini adalah miliknya dan mereka lebih baik tidak berpikir untuk melakukan apapun di sana. Salah satu tetua meneriakinya mengatakan mereka hanya datang untuk berbicara jadi mengapa dia mulai membunuh dan yang lain mengutuk. Moon dan mengatakan sekarang dia tahu mengapa dia terus menolaknya. Jelas, semua orang membenci Bai yang malang. Mendengar bahwa pria itu ingin menjadi pelamar membuat Bai tertawa. Dia bertanya pada Moon apakah dia mengenal pria itu dan dia mengatakan dia hanya melihatnya di kompetisi di perbatasan selatan. Sejak itu, dia datang ke akademi. Dalam 3 tahun terakhir dia telah menyatakan cintanya padanya 200 kali. Bai tertawa mengatakan bahwa 200 kali benar-benar kegigihan yang berlebihan. Dia marah dan mengatakan itu di masa lalu. Dia seharusnya tidak mengusulkan apapun dan sekarang akan mengakhiri departemen ini. Bai mengabaikannya dan meminta maaf mengatakan kakak perempuannya sayangnya memiliki standar. Tetua lain harus menahan pria yang sekarang marah. Bai berkata jika mereka tidak datang untuk departemen mereka datang untuk sumber daya. Tetua mengatakan itu masalahnya karena mereka membunuh beberapa muridnya di alam rahasia. Moon mengatakan itu bukan mereka tapi istana ekstasi. Tetua dengan tanduk merespons itu tidak masuk akal karena istana ekstasi sudah dihancurkan. Moon tampak terkejut dan Bai pura-pura terkejut karena dia tidak ingin mereka tahu dia begitu kuat. Bai kemudian mengusulkan untuk menyelesaikan semua ini melalui pertarungan yang terhormat. Sang tetua bertanduk mengutuknya, namun pria 200 kali lipat itu bertanya bagaimana sistemnya akan berjalan. Sang protagonis berkata masing-masing pihak akan mengirim 5 murid untuk memenangkan 3 ronde di arena pertempuran. Tetua bertanduk memperingatkan untuk berhati-hati karena Bai Lucian memiliki murid yang berbakat, tetapi pria 200 kali lipat itu sangat percaya diri. Ia berkata jika ia menang, ia akan menginginkan lebih banyak sumber daya dari Departemen Seni. Bai menjawab bahwa tidak masalah dan menyetujui semua persyaratan. Si mania berkata jika Bai kalah, ia harus dikebiri. Namun, Moon melangkah maju dan menegaskan bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Jika mereka ingin mengebiri Bai, mereka harus membunuhnya terlebih dahulu. Pria itu menimpali jika mereka ingin hidup dan mati bersama, ia akan mengabulkannya. Bai berkata baiklah, karena ia ingin membunuhnya. Ia harus menyeimbangkan taruhan tersebut. Jika ia menang, ia menginginkan kepala mereka. Ledakan terjadi di tengah arena dan salah satu gadis dari Departemen Seni telah kalah. Orang-orang bersorak merayakannya. Pria itu memperingatkan Bai agar lebih baik memohon ampun. Namun Bai tampak tidak terlalu khawatir. Pria itu marah karena diabaikan, namun ia yakin Bai akan menyesal saat ia kalah. Tiba-tiba, Moon datang membawa Sai Liu untuk bertarung. Pria itu tersenyum dan memanggil Moon. Ia bertanya apa yang diinginkannya, dan berkata bahwa Moon seharusnya tahu betul murid-muridnya bukan tandingan, jadi ia akan memberinya kesempatan untuk mundur. Moon mengabaikannya, mengatakan muridnya tidak lemah, lalu pergi menemui Bai dan meninggalkan si bodoh itu. Kemudian, serangan lain menyapu arena, menghancurkan lapisan pakaian yang menutupi salah satu penantang. Ia menyebut pria itu sebagai orang mesum dan menjadi jelas bahwa ia memang mengincar titik itu secara sengaja. Pria itu berkata senjatanya bersifat spiritual dan sang gadis harus menyerah atau ia akan melanjutkan serangan tersebut. Ia memanggil serulingnya dan berkata saatnya untuk bermain dengan serius. Seketika, pedang pria itu layu dan ia bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Gadis
Gadis itu menyatakan mereka semua tidak berharga, dan dengan satu nada, ia meledakkan arena, hingga mendorong pria itu mundur. Orang-orang di panggung terkesan, dan ia bangkit sambil bertanya-tanya apakah hartanya akan tetap seperti itu selamanya. Pria 200 kali lipat itu marah dan ingin tahu mengapa ia membawa barang yang begitu berharga. Bai tertawa dan berkata ia juga akan menyerahkan satu jika ia berlutut dan memohon. Tetua bertanduk menyuruh pria itu tenang karena ia mulai kehilangan akal sehatnya. Ia lalu berkata bahwa seberapa bagus pun senjata seseorang, itu tidak akan berarti jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Dan sektenya memiliki seseorang yang ahli dalam melawan wanita. Orang-orang di panggung mencium bau kotoran. Pria itu datang dalam keadaan yang benar-benar busuk dan Wu bertanya-tanya siapa orang menjijikan itu. Ia mendekat, menyebut namanya sebagai Lai Hai Seng dan berkata ia berharap gadis itu akan membimbingnya. Sang gadis berkata hal itu tidak mungkin karena hidungnya merasa gatal. Bai menyuruhnya untuk naik dan beristirahat, biarkan saudarinya yang mengurusnya. Ia tidak ingin pergi, tetapi gurunya menyuruhnya untuk patuh dan mengenakan pakaian. Si pria bau berkata tidak masalah siapa yang ia lawan. Yang 11 memperkenalkan diri dan berkata ia mengharapkan pertarungan yang sengit. Namun tiba-tiba, pria itu menerjangnya. Ia melancarkan pukulan, namun, sang gadis berhasil bertahan. Satu-satunya masalah adalah bau busuk itu menyebar dan semua orang di panggung mulai pingsan. Kiming melangkah masuk dan berkata sebaiknya Bai segera bertarung atau departemen seni akan hancur. Pria dengan kipas itu mengeluarkan tas kecil dan berkata itu akan memperbaiki baunya. Ia menjelaskan bahwa bau pria itu muncul karena ia memperkuat diri dengan cara yang salah dan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Itu disebut energi busuk. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa untuk memotivasinya, seseorang harus tinggal di dalam kotoran untuk waktu yang lama. Sang kepala berkata ia tidak pernah membayangkan pria itu akan memiliki keberanian tersebut, tetapi ia menghabiskan 15 tahun untuk melakukannya. Mendengar percakapan keduanya, Bai berpikir jika mereka bisa mengalahkan pria itu akan bagus. Wu mengatakan itu akan berbahaya. Ia sempat berada di sana selama 1 menit melawan pria itu dan kesadarannya hampir hancur. Saat itulah Xing Yi mengirim serangan air yang menembus tubuh pria itu. Terendam air, pria itu berkata bau busuk itu tidak akan pernah hilang dengan sesuatu yang sederhana. Namun tiba-tiba, ia mulai berputar dan sesuatu itu menyebar ke semua orang. Xing Yi melindungi dirinya sendiri, tetapi menyadari itu tidak cukup. Para master lain ingin menghentikannya sekarang. Moon memberitahu Bai Lucian bahwa lebih baik mengakui kekalahan di pertandingan ini. Ia berkata gadis itu memang berada dalam posisi sulit dan memberitahu Li Wei bahwa sekarang gilirannya. Rifing berkata gadis-gadis dari departemen seni benar-benar memalukan. Sekelompok aktris belaka. Saat itu, Bai Lucian membatalkan pertahanannya dan membuat si bodoh menelan kotorannya sendiri. Ia muntah dan mencoba membalas dengan menyerang, namun ia segera dilumpuhkan oleh instruktur lainnya. Mereka baru saja akan mulai bertarung ketika menyadari sesuatu. Sai Liu telah menyambar pria itu dengan petir, mengatakan tidak ada gunanya melawan orang yang bau. Pria 200 kali lipat itu berkata bagus untuk mengganti petarungnya, tetapi sang kepala berkata ia belum mati. Ia berkata itu tidak mungkin, lihat saja betapa hangusnya pria itu. Namun kemudian mereka menyadari bahwa ia telah menggunakan petir itu untuk memodifikasi tubuhnya sendiri. Angsing berkata ia sedang mengubah tubuhnya menjadi sesuatu yang sempurna dan sebaiknya hentikan itu. Atau setidaknya Sai Liu harus mengambil kesempatan untuk menghabisinya. Namun sang gadis tetap diam. Ia tidak mengerti. Bukannya menghabisinya, ia justru duduk dan mulai berlatih. Ia pergi memarahi Bai Lucian yang sepertinya tidak peduli pada apapun. Sang kepala memperingatkan mereka untuk tidak takut saat mereka kalah, mereka semua akan berlatih teknik busuk itu. Angsing justru tampak bersemangat dan berkata ia akan membuat semua orang berlatih teknik itu. Mereka pergi memberitahu Bai Lucian bahwa Sai Liu mengambil risiko terlalu besar. Namun, ia hanya menjawab jika sang gadis melakukannya, itu karena ia percaya diri. Bagaimanapun, dibandingkan dengan pria itu, muridnya jauh lebih kuat. Tiba-tiba, si pria bau meledak di arena, menyatakan bahwa ia sekarang tak terkalahkan. Dan hari ini, ia akan membuat orang yang diistimewakan seperti sang gadis memahami perbedaan di antara mereka. Ia tampak tekar dan bersih, merasa sangat percaya diri. Namun sang gadis hanya menunjuk ke arah kakinya yang belum berevolusi. Pria itu bertanya-tanya mengapa evolusinya tidak lengkap. Sang gadis menyuruhnya memanggil petarung berikutnya karena mustahil baginya untuk mengalahkan sang gadis dalam keadaan seperti itu. Semua orang di sana mengerti bahwa itu benar. Kiming mengkritik Sai Liu karena dianggap lemah sampai Moon memukul kepalanya. Namun, Angsing menyuruhnya tenang karena pertarungan belum berakhir. Si pria bau menjadi gila, mengatakan ia ingin menjadi abadi. Sai Liu menyuruhnya berhenti atau ia akan kehilangan akal sehat di jalan ini. Namun ia sudah menjadi sangat berotot. Ia berkata tubuh ini akan berevolusi sesuka hatinya. Ia melompat ke arahnya. Berikan like pada video ini untuk membantu Mamoru membuat konten yang lebih menarik bagi para penontonnya. Aktifkan lonceng kecilnya, dan saya pamit.